Teman-teman yang lihat Sandepansnya Cika keren, tolong chat ya. Gue ngeliat Sandepans lu aja semangat Cika, pengen prospek langsung Cika. Halo Cika. Kok, halo kok? Ya. Tes. Ya. Putus nggak Sandepansnya kok? Nggak putus. Lu punya sinyal merah lu di sini tempat gua. Kok gitu ya? Iya. Lu udah kuota masih ada nggak Cika? Ini halo Pak. Hah? Kuota internet masih ada? Cika? Baru isi kok. Baru isi. Ini sinyal kurang bagus tuh. Kalau di sini harusnya bagus. Gua teman-teman, gua nggak kurang tahu siapa yang sinyalnya bagus. Menurut gua Cika yang jelek ya. Kalau suara gua, guys, Cika bagus nggak teman-teman? Tolong, gua minta tolong dong yang bantu co-host, bantu gua. Ya, kira-kira bagus nggak, guys? Halo teman-teman. Bagus? Ada yang sound putus-putus? Oke. Bagus. Suara Erisan bagus. Bagus. Oke ya. Oh, bagus ya. Itu merah, Cika. Cika yang merah, bener Cika. Terus gimana kok kalau gitu? Ada wifi atau sinyal berbeda? Nggak ada kok. Soalnya Cika cuma pakai ini ya. Ada sih. Tuh kan? Kan di bawah Darman. Gimana dong? Wifi rumah? Nggak ada kok wifi rumah. Nggak ada. Ya wis lah, kita berdoa Gimana saja lah. dong? Berdoa lancar aja ya. Teman-teman, kita berdoa saja lah. Karena memang salah satu yang kesulitan di Zoom cuma ini doang. Sinyal nggak ada yang unpredictable. Thank you ya Cika ya. Padahal nggak pernah loh. Hah? Kok nggak pernah lo kayak gini? Nggak pernah. Nah, tapi udah mulai bagus sih. Lu punya muka nggak nge-lag? Oh, udah mulai bagus. Ya, oke. Oke. Thank you ya Cika. Thank you Iya, Cika. Sandepans lu keren banget. Iya kok. Gue denger aja Sandepans lu keren. Iya, itu foto pakai fotografer semua tuh. Nggak mungkin foto sendiri tuh. Pasti bawa Sweet Escape semua tuh. Iya, ada. Enggak semua kok, enggak semua. Ada emang yang pakai Sweet Escape tapi enggak semua. Jadi kayak apa kasih lihat sama teman, maksudnya kayak foto kayak contoh di Instagram, terus habis itu suruh teman foto pas sama persis kayak gitu. Itu gitu pasti kerjaan lu Cika, sebelum pergi cari pose lu dulu tuh. Kerjaan lu. Iya, pasti. Cari pose, cari baju, cari apa segala macam. Jadi kayak kemarin kan harusnya ke Edin. Halo? Putus lagi? Putus. Teman benar putus Cika? Atau gue yang putus? Putus. Putus ya? Putus kok, nggak ada suaranya. Ya kan Cika yang putus. Kacau teman-teman. Ini padahal Sandepansnya keren banget ya teman-teman ya. Gila, ini pasangan anak muda keren banget loh. Halo Cika. Cika. Oh. Cika. Oh. Ya. Kok ada. Ah. Aduh, stres. Kenapa bisa kayak gini? Gue nggak tahu. Nggak pernah begini. Nggak ada nih langsung kayak gini kok. Biasanya nggak begini. Ya wes. Nggak apa-apa. Ya udah kita berdoa aja lah ya. Berdoa aja lancar. Gue juga bingung. Gue berdoa. Enak nih saya. Udah, ini teman-teman kita nggak apa-apa. Ya. Jika kita tanya jawab saja. Memang ini kalian tanya jawab. Teman-teman, kalau kalian lihat Sandepansnya Cika sama tadi, itu menurut gue adalah outstanding. Kita punya acara level up, kita selalu memberikan pembicara sangat luar biasa. Kalau kalian perhatikan prestasinya 2018, 2 kali PCC, bener? Cika? Putus lagi ya? Putus lagi, maaf ya teman. Putus? Doa dimulai. Cika, putus lagi. Gue stres. Duduk di mana kok? Oh my god. Lu pindah posisi. Pakai HP aja ya. Pakai HP, coba pakai HP. Coba lu login pakai HP. Pakai HP aja ya. Ya. Oke. Lu pindah posisi ke genteng dah Cika, coba ke genteng. Oh my god, tunggu kok. Saya pakai ini aja, pakai HP aja ya. Boleh. Tunggu. Teman-teman maaf ya, dia seperti biasa
Tapi sorry teman-teman ya. Apa-apa, teman-teman, kalau kalian perhatikan, ini speaker luar biasa. Mulai dari 2014 sampai 2020, 6 tahun berturut-turut PCC agent, double PC agent, PCC agent 2 kali berbarengan dalam 1 tahun ya. Tahun ini juga 2 kali PCC agent ya, Cika? Yang mana kok? Yang kita 2020. Yang 2020. Kan belum katanya sih udah submit kok 2020. Katanya udah submit 3M. Hah? Katanya udah submit. Kalau submit sih kok udah berapa ya kemarin ya? Belum 3M lah kok, 2, lebih lah. 2,5, 2,6. Kalau pribadi ya Koko ya, kalau sama grup udah luar biasa. Udah dah. Gitu. Sono install dulu, masuk pakai handphone aja. Masuknya pakai handphone. Intinya nyala, handphone-nya harus nyala ya. Cepetan masuk pakai handphone. Kok nggak jalan nih kita acara kita. Ya sudah kok. Ada nih saya. Udah bisa. Udah masuk. Ada nih enggak? Jika ada enggak kok Koko lihat? Mana? Lu pakai nama siapa? Lu udah masuk login lu? Pakai yang satu lagi dimatiin nih Cika. Yang satu lagi yang tadi dimatiin voice disconnect audio. Ya udah kok. Udah lu pakai ya ini bagus teman-teman. Ini mantap kok. Puji Tuhan, akhirnya ada selesaikan masalah. Kok nggak stres gua. Oke Cika, thank you teman Cika sekali lagi telah hadir. Oke deh. 2014 sampai 2020 semua PCC nggak pernah miss, bener? Iya, puji Tuhan kok. Puji 2014 ya benar. Jadi 6 tahun berturut-turut PCC, 2018 double PCC, bener? 2016 double PCC kok. 2016 PCC, 2017? 2017 yang Santorini PCC aja waktu itu. Pas 2018 itu double terus, 19 juga double. Luar biasa, dahsyat. Yes. Makannya, nih teman-teman, ini orang Makassar, bener Jika? Makassar kok asli, 100%. 100% orang Makassar. Darman orang Makassar? 100% kok. Yang pasti itu orang iseng biasanya Makassar, Darman. Luar biasa. Makassar ya, orang iseng. Ya. Jika, boleh tanya background kalian apa? Background kalian tuh apa? Kalau background Cika itu 2011 itu fresh graduate langsung kerja di Bangkok. Ini kita santai aja ya cerita-ceritanya ya. Santai aja. Nanti deg-degan saya kok mau sharing di depan orang hebat kayak Koko sama tim-timnya Koko kayaknya bagaimana gitu. Double PCC lo ini. Gila, luar biasa, ngeri gua. Makannya beras hijau kali, udah bukan beras merah lagi gitu. Bukan, beras biru kok. Lanjut. Kerja di bank 2011. 2011 itu di bank, Cika fresh graduate itu dulu kuliahnya kan sarjana hukum, rencananya itu mau kerja jadi notaris, tapi kan kalau langsung selesai S1 kan nggak bisa langsung notaris, harusnya lanjut S2, cuman karena waktu itu bukan keterbatasan dana juga sih, maksudnya kan emang kalau jadi notaris kan memang mahal dan butuh waktu, dan pada saat itu mamanya Cika bilang, kalau terus-terusan sekolah, terus sampai maksudnya jadi notaris, kapan kerjanya, jadi mending kerja aja dulu nanti sambil kuliah gitu. Oke. Terus habis itu jadi selesai dari situ Cika bilang ya udah jadi kerja di bank, maunya itu jadi legal atau jadi apalah pokoknya berhubungan dengan hukum. Ternyata pas kalau misalkan Cika masukin lamaran kerja, pasti kalau dipanggil sama HRD-nya atau dipanggil langsung sama bosnya, pasti selalu tawarannya adalah marketing funding atau marketing kredit pokoknya kan Cika masukin CV kan itu untuk bank aja. Kenapa bank? Karena Cika pikir kalau di Makassar fresh graduate itu paling gampang cari kerjaan itu di perbankan. Itu paling gampang sekali. Atau ya mungkin agen asuransi atau agen properti, pokoknya itu yang paling gampang lah. Jadi Cika masukin di bank, ternyata selalu kalau dipanggil itu pasti selalu jadi marketing. Tapi Cika bilang Cika nggak mau jadi marketing. Kenapa? Pertama, Cika dulu itu Koko tipikalnya tidak kayak begini.
tidak cerewet, tidak suka bicara. Pokoknya lihat-lihat orang kok. Kalau saya rasa itu orang nggak penting buat Cika, ya Cika nggak ngomong sama itu orang. Gitu. Jadi, nggak mungkin jadi marketing gitu. Terus Cika orangnya kan idealis sekali kok. Jadi kalau misalkan, kalau Cika bilang dulu background-nya ya sarjana hukum, ya berarti harus kerjanya ya sesuai dengan itu bidangnya. Tapi kenapa lagi-lagi kalau pergi ke melamar kerja pasti selalu dipanggil marketing gitu, karena katanya mukanya menjual, terus katanya bisa bicara dan segala macam. Jadi saya balik, Mama, orang tua Cika ngomong, ya udah kita coba aja, karena tidak semua kehidupan itu harus berjalan sesuai dengan yang kamu mau gitu kan. Jadi nggak apa-apa, maksudnya coba aja dulu. Toh waktu itu 2011 fresh graduate, marketing funding itu dihargai salary-nya itu 3,5 juta pada saat itu. Jadi Cika pikir ya udah nggak apa-apa, ambil aja 3,5 juta. Untuk anak seusia Cika umur 21 tahun dapat gaji 3,5 lumayan lah ya, karena waktu jadi legal di perbankan itu cuma dihargai 2,5, beda 1 juta kok. Jadi Cika pikir ya udah nggak apa-apa, ambil salary dulu, nanti setahun kemudian baru kita lihat lagi, kalau memang baru bisa lanjut S2 baru lanjut gitu kan. Nah, jadi setelah itu masuklah kerja kok di 2011. Setelah masuk kerja 2011 sampai 2013 awal. Jadi hampir 2 tahun kerja di bank jadi marketing funding. Marketing funding itu apa? Adalah marketing yang cuma cari nasabah untuk deposito, untuk kasa lah ceritanya. Jadi untuk tabungan, untuk giro, pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi kerjanya Cika hanya datang jam 8 pagi, pergi ke nasabah, prospek, pokoknya cuma bilang, kok ibu bapak tolong dong masuk deposito, bantu Cika gitu kan. Kalau nggak bantu Cika bisa dikeluarin nih apa segala macam kayak gitu, karena masih pegawai baru lah gitu, selalu ngomongnya kayak gitu. Jadi akhirnya mereka masuklah 1M gitu. Nah kebetulan Darman itu kan kerjanya itu berhubungan dengan dokter kok. Nantilah sebentar lah baru Cika cerita tentang Darman. Yeah. Tapi Darman itu kan ada berhubungan dengan dokter. Jadi rekan-rekan kerja Darman juga Cika prospek. Dokter-dokter itu kan biasanya kalau ketemu sama Darman itu di atas jam 8 malam kok, jam 9. Nah itu Cika ikut. Nah prospek juga tuh dokter-dokter obgyn lah, dokter internis lah, pokoknya segala macam lah. Yang banyak uangnya itu Cika prospek sampai jam 12 malam. Nah, padahal kan tidak harus tuh. Kalau di bank itu nggak harus sampai jam 11 malam. Harusnya kan sampai jam 5 cek log pulang. Tapi Cika suka namanya kerja, Cika pikir kalau misalnya dapat kayak omset gede, pasti dapat bonus dong gitu kan. Jadi ya udah kerja aja terus gitu. Akhirnya dalam setahun itu kan targetnya Cika dalam 1 bulan itu harusnya 1 M untuk masukin nasabah. Terserah mau 1 nasabah, 2 nasabah, yang penting 1 bulan harus 1 miliar. Nah, dalam waktu 2011 ke 2012 akhir, itu Cika dapat omset 70 M. Pada saat itu, karena 1 nasabah masukin 11 M, ada masukin 15 M, nah itu tuh banyak tuh susu-susu, maksudnya susu-susu lah gitu kan, banyak yang masukin gitu lah, 11 M, 15 M gitu kan. Jadi akhirnya dapat 70 miliar. Nah, Cika pikir dapat reward dong, maksudnya dapat komisi kah dari situ, misalnya 1% kah dari 70 M atau gimana, atau 0,1%, ternyata enggak. Berterima kasih aja enggak, bosnya Cika itu enggak pernah bilang, oh terima kasih Cika, akhirnya kasanya kita bertambah loh, gini-gini bla bla bla, enggak ada. Malahan rewardnya itu yang dapat bosnya Cika. Waktu itu Cika ingat sekali dia dapat pergi ke Swiss, saya lupa lah kemana, pokoknya ke Swiss lah. Jadi Cika pikir, ya ampun kita yang kerja mati-matian, terima kasih aja tidak, naik gaji tidak, tapi yang berangkat, yang dapat reward, dan yang terkenal itu si bosnya Cika, maksudnya kepala cabangnya Cika. Nah dari situlah mulai muncul kegalauan kok bisa kayak gini ya, kerja sampai jam 12 malam, tidak dihitung lembur, mobil juga mobilnya Cika, bukan mobil bank, bukan mobil mobil kantor, bukan, tapi mobilnya Cika, terus juga tenaga apa segala macam Cika udah keluarin, ternyata tidak dapat apa-apa. Nah, di kesempatan kayak gitu, tiba-tiba di 2013 itu udah masuk nih, ceritanya udah setahun berjalan, masuk tahun kedua 2013, itu sudah mulai galau. Nah, pada saat kegalauan itu terjadi, nah Darman juga berpikir yang sama. Nah, disinilah muncul, Cika cerita sedikit, Darman punya background. Nah, Darman punya background itu adalah farmasi. Kalau teman-teman tahu, Darman itu dulu tahun 2004 itu sudah mulai kerja, sebelumnya sih tahun 2002 lah, lebih tepatnya itu dia sudah mulai kerja serabutan.
Serabutan itu maksudnya kayak jadi tukang tagih, terus kerja di toko yang cuman kayak ngepak-ngepak dos, terus pokoknya kerja-kerja, teman-teman tahu nggak yang kayak, Koko tahu nggak yang namanya video Apa tuh? yang tempat untuk, tahu nggak? Putus, Cika, sorry. Putus, sampai di mana kok? Tadi yang ngepak-ngepak barang, Darman. Oh, sampai ngepak barang. Nah. Jadi kerjanya Dharma itu sampai ngepak barang. Udah bagus kok? Ya, udah, oke, cakep. Nah, ngepak barang. Terus Darman juga pernah kerja di video isi kok. Tuh ada yang tahu video isi ya. Video isi itu kayak tempat rental VCD, video-video. Nah, Darman juga kerja di situ. Gajinya cuma 300.000, 400.000 itu dia kerjain semua sampai ada momen di mana dia lulus SMA. Terus dia ditawarin sama temennya untuk kerja di farmasi karena dia melihat temennya itu kok setiap kali pergi sama dia itu selalu ngebayarin dia pakai kartu kredit atau pakai debit, pokoknya banyak lah uangnya gitu, pergi karaoke lah, pergi makan selalu ditraktir. Jadi Darman tanya, emang kerja kamu apa? Dia bilang, oh saya kerja di farmasi. Oh emang kalau farmasi itu harus kuliah ya? Dia bilang enggak, kan kebetulan Darman juga nggak lulus kuliah sampai SMA. Oh, kalau gitu bisa dong saya melamar juga di farmasi. Alhasil, singkat cerita, bisa dia masuk 40 hari dia di training, akhirnya lolos. Nah, pada saat lolos itu dari 2004 tuh kok, sampai 2013 juga, berarti kurang lebih 9 tahun itu, dia kerja di kurang lebih 3 farmasi, dia loncat-loncat, jadi mulai dari kayak Sanbe, pertama kali kalau teman-teman tahu itu perusahaan Sanbe, dia masuk itu kurang lebih 2 tahun, dia kayak kutu loncat kok. Jadi masuk ke sini, setelah masuk ke sini ditawarin lagi perusahaan lebih besar tapi naik jabatan. Nah, pindah lagi tuh kok. Terus habis itu pindah tempat. Sampai alhasil terakhir di 2013 dia udah mulai stuck tuh kok. Halo? Ya, lanjut Cika. Oh iya, soalnya mukanya Koko nggak kelihatan. Ada. Nah, jadi ada. Oke, jadi 2013 itu dia juga mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh karena gajinya dia itu sedikit sekali kok untuk ukuran sudah area manager AM ya. Kalau di farmasi itu namanya AM. Itu dia 9 tahun sudah bisa menduduki AM. AM itu berarti se-Sulawesi Selatan itu dia yang kuasai kok. Maksudnya dia kepalanya. Nah, terus Gaji berapa? 10 juta doang kok. 10 juta? Oh, mau. Oke, ya, lanjut. 10 juta 2013, tapi dipotong sama cicilan mobil kok. Karena mobilnya dia pada saat itu dikasih sama farmasi, dikasih pinjam mobil, mobil kantor, tapi dari gaji 10 juta itu dipotong 3 juta untuk cicilan mobilnya kok. Jadi otomatis ya diterima bersih cuma 7 juta. Nah, terus habis itu sudah itu kan mobil bukan mobil dia, cuma mobil kantor. Nah, waktu itu kan kenapa Darman kerja di farmasi? Karena dia berpikir keren gitu kan, pakai kemeja, ketemu dokter, terus dapat mobil kantor, terus bisa approve kartu kredit banyak-banyak. Makanya Darman dulu itu tagihan kartu kreditnya banyak sekali kok. Karena yang penting kan gaya aja kan, dapat uang dari kartu kredit gesek gitu kan. Kayak gitu. Nah, 2013 ternyata Cika kan pacaran sama dia dari 2007. Jadi pada saat 2013 itu Cika kerja, dia kerja, sama-sama mengalami kegalauan yang sama. Tapi tidak ada jalan keluar kok. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada satu peluang bisnis atau apapun yang bisa lebih oke dibanding saat Cika kerja maksudnya kayak nggak bisa ambil take a risk lah, maksudnya nggak bisa ambil resiko kalau kita keluar ini mau kerja apakah jauh lebih bagus atau tidak. Cuma sempat waktu itu usaha parfum sih kok, ada usaha parfum, usaha kecil-kecilan, jadi sambil kerja di bank, Darman kerja farmasi, tetap ada usaha parfum, itu mulai 2013. Nah, terus berdoa tuh kok. Kenapa kita mulai galau juga? Karena Cika sudah pacaran kan 2007, sampai 2013 itu udah berapa tahun kok? Udah 6 tahun lebih kan, hampir 7 tahun, tapi nggak kawin-kawin. Kenapa nggak kawinin sekarang ya? Untung dikawinin sekarang ya Cika ya. Karena kalau dia terkawinin saya, dia menyesal. Oh iya. Ini recording gitu. Ya Cika, nanti gue kasih ke Darman. Ya. Gitu kok. Jadi
kita galau kenapa, maksudnya kan pasti otomatis dia juga merasa, loh kok saya pacarin anaknya orang 6 tahun, 7 tahun nggak ada kejelasan. Tapi Cika yang ngomong, kenapa nggak mau dikawinin, karena Cika bilang tidak mau, tidak punya rumah pribadi, at least kalau mau ngontrak juga nggak apa-apa, yang penting jangan tinggal di mertua dan jangan tinggal di rumahnya Cika, gitu maksudnya. Karena sangat tidak enak, menurut Cika, sangat tidak enak tinggal sama mertua atau tinggal sama, maksudnya intinya tuh kalau menikah tuh harus punya kehidupan sendiri lah gitu menurut Cika. Jadi harus pokoknya independen sendiri. Kalau sampai Darman belum bisa menyediakan itu, berarti kita nggak akan kawin sampai kapanpun gitu maksud Cika. Jadi di situ mulai galau bagaimana caranya dengan uang Cika 3,5 juta, Darman 7 juta bisa ngontrak rumah. Itu sangat tidak mungkin kok. Pergi luar negeri saja tidak pernah kok. Pergi Malaysia kah, Thailand, Singapura itu nggak pernah karena Bali pernah ke Bali. Pernah 1 kali kok. Oh iya. Oke, 1 kali doang. Gitu kan. Jadi sama sekali tidak. Jadi Darman bilang ya udah kita harus buka mata lebar-lebar punya peluang bisnis apa di luar. Tapi sampai 2014 itu baru muncullah satu jawaban kok di 2014. Jadi kita menunggu tuh 1 tahun sambil kerja, sambil melihat peluang bisnis yang lain, tapi nggak ada yang seret. Tiba-tiba di 2014 muncullah 1 orang, di mana orang itu adalah tetangganya Darman sendiri. Mungkin Koko kenal juga, namanya Erwin. Dia dia itu tetangganya Darman yang pura-puranya mau beli parfum sama Darman. Karena kan Cika bilang tadi kan Darman ada usaha parfum kecil-kecilan sama Cika di 2013. Darman suka posting parfumnya dia di BBM dulu, BlackBerry, ya kan. Terus habis itu Erwin BBM lah Darman. Awalnya itu mau beli parfum. Jadi ceritanya itu memang mau ketemu Darman karena parfum gitu. Nah pada saat mau beli parfum, dia bilang, Darman kayaknya saya nggak tahu deh nama parfumnya apa segala macam. Bisa nggak kita ketemu? Saya mau cium parfum kamu gitu kan? Karena saya nggak tahu nama parfum dan kebetulan waktu itu Valentine kok awal Februari, awal tahun 2014 dia mau ketemu mau cium parfum. Nah pada saat itu Darman ajakin Cika. Tapi Cika nggak bisa, jadi dialah sendiri yang ketemu sama Erwin di Dunkin Donat. Nah pada saat dia ketemu sama Erwin di Dunkin Donat, itu Erwin suruh turun tuh, tapi kebetulan karena Darman bawa parfumnya berdos-dos, dia malu-malu kan gitu, dia malu, nanti dia bilang kayak sales lah gitu, bawa parfum keliling banyak gitu, jadi dia suruh Erwin yang naik ke mobil. Nah pada saat dia naik ke mobil, Erwin sudah langsung bilang, parfum yang paling mahal apa, gitu kan. Parfum yang paling mahal saya lupa pada saat itu apa. Oke, saya langsung beli 2. Jadi 1 untuk mama saya, 1 untuk pacar saya. Erwin bilang kayak gitu. Nah, jadi seneng dong dia beli langsung parfum yang paling mahal. Jadi Darman mulailah keponya dia. Dia bertanya lah kok. Koko masih sama Cika kan? Sama dong Cika. Dengar. Kok? Halo Cika. Oh, masih. Oke. Masih dong. Ya halo kok. Iya. Oke. Karena kayak lek-lek sih kok gitu. Nah, terus habis itu Darman bilang, mulailah dia kepo kan, dia bilangnya, emang Erwin kerja apa gitu kan, bisa beli parfum mahal waktu itu parfumnya 1 juta lebih, beli 2 langsung 2 juta gitu. Emang Erwin kerja di mana apa segala macam. Nah, Erwin bilang lah, oh saya kerja di Prudential gitu. Nah, dari situ tuh Darman langsung mulai kayak takut gitu kan, mundur gitu kayak, hah, Prudential asuransi gitu kan, aduh gitu, maksudnya kayak takut nanti Darman di prospek gitu kan. Jadi dia bilang, oh asuransi ya Prudential, oh saya sih sudah di Allianz, memang kita nasabah Allianz. Kenapa bisa nasabah Allianz? Karena kokonya Darman sendiri adalah agent Allianz, tapi agent yang tidak seperti kita, maksudnya agent-agent gitu aja, agent-agentan lah, ya kan. Sudah agent Allianz, sudah nasabah Allianz, oh gitu. Terus nggak tahu pembicaranya seperti apa, tiba-tiba dia ngomong, oh kamu kerja di mana Darman? Oh saya kerja di farmasi, udah berapa tahun? Udah hampir 10 tahun, sudah 10 tahun, waktu itu 2014 udah 10 tahun. Oh oke, berarti bagus dong jabatannya apa segala macam. Ini Erwin tanya kayak gitu. Darman bilang, ya lumayan lah gitu, sudah area manager, udah membawahi se-Makassar gitu kan. Oke, berarti salary kamu lumayan dong gitu kan, udah bagus dong 10 tahun kerja di farmasi. Dia bilang, ya lumayan lah bisa menghidupi diri sendiri, oke lah gitu kan. Terus Darman tanya, emang kamu udah berapa lama di Prudential? Oh saya 3 tahun, jalan 4 tahun gitu, udah oke lah gitu. Jadi Darman tanya, oh udah
dan tahun ini pun juga saya udah oke, saya approve, saya mau jalan-jalan ke Budapest tahun depan, dia bilang kayak gitu. Jadi Darman bilang, oh gitu ya, oh, memang ya kayaknya semua agen asuransi pasti ujung-ujungnya jalan-jalan ke luar negeri, emang bisa ya? Dia bilang, bisa. Terus nggak tahu pembicaranya gimana, akhirnya Darman tanya sama dia, memang salary kamu berapa kalau di Prudential gitu kan? Terus dia bilang, ya 2 digit lah gitu. Karena maksudnya kenapa kamu sampai bisa maksudnya mau kerja jadi agen asuransi gitu kan. Erwin bilang, ya 2 digit lah. Jadi Darman tanya, 2 digitnya berapa? 11 juta kan juga 2 digit gitu kan. Dia bilang, lebih lah gitu. Lebihnya berapa? 20. Dia bilang, di atasnya gitu. 30 atasnya. 40, ya sekitaran begitulah gitu. Jadi Darman bilang, gila, 40 juta baru 3 tahun jalan 4 tahun gitu kan. Waktu itu jabatannya posisinya si Erwin SUM. Hah? Terus habis itu Darman ingat dong, ternyata ada satu teman SD dia, nggak tahu Koko kenal nggak, namanya Angelina Tejaya. Dia itu juga sama-sama sama Darman, SD yang sama, SMP yang sama, dan dia perempuan pula. Dia udah 10 tahun di Prudential, dan pada saat itu posisinya sudah AM. Jadi Darman tanya, kalau posisi teman SD saya itu satu kantor nggak sama kamu? Dia bilang, iya kebetulan kita satu kantor. Oh, dia posisinya apa? Dia bilangnya, udah AM. AM itu apa? Oh, di atasnya SUM. Oh, berarti salary-nya pasti lebih di atasnya kamu dong. Ya, kurang lebih begitulah. Oke, kira-kira berapa ya? Berarti Darman startnya dari 50 dong. Dia bilang, kalau si Angel mah udah 100-an. Nah, di situ Darman mulai, hah? Emang ada satu pekerjaan yang gajinya bisa 100 juta gitu kan? Pertama dia cewek gitu. Darman pertama dia cewek. Kedua dia punya 2 mata sama dengan saya. Ya kan? Dia pintar bicara, saya juga pintar bicara. Nggak ada bedanya, dia punya kaki 2, saya juga punya kaki 2. Tapi perbedaannya 10 tahun dia di Prudential 100 juta, saya 10 tahun di farmasi cuma 10 juta. Gitu. Yang membedakan apa gitu. Skill-nya harusnya sama. Darman pikirnya memang dia lebih hebat dari saya dari segi apa, dia kan perempuan gitu. Darman selalu ngomongnya gitu, dia kan perempuan kok bisa lebih hebat dari saya kan sudah cover dokter lah, profesor lah, apa kok gaji saya tetap 10 juta. Jadi akhirnya Erwin bilang, saya nggak bermaksud untuk manggil kamu, cuman kalau memang kamu penasaran kita cara kerjanya seperti apa, bisnisnya bagaimana, datanglah hari Sabtu ya, di sini gitu. Waktu itu hari Sabtu M3 kebetulan kok. Jadi pulang dari sana Darman telepon saya, dia bilang saya sudah jual parfum, terus tiba-tiba bicara sama Erwin, ternyata dia di Prudential dan dia panggil kita hari Sabtu. Pada saat Darman ngomong begitu, Koko tahu kan orang saya kan idealis, orang saya nggak suka yang neko-neko, jadi saya bilang, aduh asuransi nggak usah lah, karena pasti ujung-ujungnya sama dengan bank, mengemis lah, minta premi lah sama orang, minta tolong lah, minta belas kasihan lah, pasti ujung-ujungnya sama. Terus kalau di asuransi kan nggak ada salary tetap kan dari komisi, sedangkan kalau saya kan di bank kan ada gaji tetap gitu, gaji pokok. Darman bilang, kenapa kita nggak coba aja? Saya juga nggak tahu pada saat itu kenapa bisa tiba-tiba Darman, mungkin panggilan juga kali ya, karena Allianz ada panggil kita kok, AIA ada panggil kita sebelumnya, tapi tidak pernah terbersit di pikiran kita mau jualan asuransi, mau jadi agen asuransi itu tidak sama sekali. Nggak tahu kenapa Erwin, menurut Darman, cara bicara dia itu kayak berkelas gitu, maksudnya kayak berbobot gitu, nggak yang kayak, udahlah jadi agen aja kamu begini, nggak kayak gitu. Dia maksudnya cuma sekedar bicara, kalau mau lihat aja, juga tidak ada ruginya. Kamu datang, kalau kamu nggak suka pulang, selesai gitu aja. Jadi Darman bilang, yaudah kita datang aja hari Sabtu, kan kita nggak kerja, jadi hari Sabtu datang jam 10 pagi. Yaudah datanglah, singkat cerita hari Sabtunya kita datang, ternyata M3 itu yang bawain namanya Kojonilio, nggak tahu Koko kenal atau enggak. Kojonilio itu AM juga di kantornya kita. Di atas Lyon ya? Dia waktu apa? Di atas Lyon kan kalau nggak salah, John Liu. Lyon siapa kok? Kan Rizky Lyon kan? Iya, Rizky Lyon punya ipar. Ya. Jadi dia waktu itu kebetulan speakernya. Jadi dia ngomong, kita itu kalau kita berbisnis di Prudential itu bukan hanya sekedar selling, tapi juga kita
ada bisnisnya, kita bangun bisnisnya, dia cerita lah kalau UM dapat berapa, kalau dari Aum dulu, Aum dapat berapa, UM, SUM, AM dapat berapa. Terus dia ngomong lah di situ bahwa garansi kalau ikut sistem 5 tahun AM sudah bisa dapat 100 juta. Terus kita, kalau gaya selling kita itu beda dengan asuransi lain. Dia bilang gitu, kalau gaya selling kita itu ada konsepnya. Kita semuanya pakai konsep, tidak sekedar mengemis. Bukan kita begini katanya, tapi kita begini, memberi. Dia bilang kayak gitu. Dan kita katanya jadi agent itu sangat-sangat pantang untuk memberikan komisi sama nasabah. Nah, hal-hal semacam itu yang dia ngomong, yang sangat bertolak belakang dengan kokonya Darman yang di Allianz, sangat bertolak belakang sekali. Beda sekali cara ngomongnya, cara presentasi dan segala macam itu sangat berbeda. Jadi pada saat itu saya juga bilang, oh ternyata kalau jualan asuransi ada konsepnya, bukan hanya sekedar mau beli asuransi kesehatan, nggak gitu, ada cara ngomongnya. Waktu itu kan masih rekening Pak Aliko. Jadi ya ceritanya tabungan dulu ya, kita bicara 2014. Terus habis itu bicara sakit kritis kan kita nggak bilang mau beli sakit kritis di Prudensia kan nggak ada cara bicaranya juga, gimana caranya bicara proteksi aset lah dan segala macam. Jadi saya bilang, oh begitu ya cara jualan. Oke, kalau gitu coba deh. Nah, mulai dari situ kok. Jika coba untuk Seninnya saya datang lagi sama Erwin, kita ketemu lagi di Dunkin Donat. Saya bilang, gimana cara jalannya ini? Nah, yang bikin Cika tertarik bukan hanya dia ngomong seperti itu, tapi dia bilang, apa keinginan kamu, apa cita-cita kamu, apa yang kamu mau itu semuanya bisa diukur dengan angka. Bilang aja, Cika mau apa. Jadi pada saat itu kan Koko tahu bahwa Cika bilang nggak merit karena tidak punya rumah, ya kan? Harus punya rumah dulu baru bisa merit. Jadi Cika bilang sama Darman, saya mau rumah, tapi at least kalau tidak beli langsung ada DP-nya lah gitu. Maksudnya ada uang DP. Jadi dia bilang bisa, hitung. Nah, pada saat dia hitung itu kok, dia hitungnya itu apinya Cika harus double star club 2014. Nah, pada saat dia bilang kalau kamu sudah bisa capai ini di bulan, kan dia hitung tuh, kamu mau beli rumah kapan? Itu kan maksudnya impian kita kan harus nyata, bukan hanya bilang mau, tapi nyata gitu, ada time limitnya, mau kapan, harganya berapa, DP-nya berapa, cicilannya berapa, itu semua dihitungin fix pasti. Jadi hitungnya itu pokoknya saya dapat rumah itu pokoknya di bulan 9 harus sudah bisa DP rumah. Kenapa bisa bulan 9? Saya juga nggak tahu, pokoknya intinya begitulah. Jadi bulan 9 itu sudah harus DP rumah, dan target saya waktu itu Koko nggak salah 700 juta api. Kalau hitungan apinya ya, harus 700. Karena rumahnya itu memang 660 juta kok, yang saya mau beli. Nah, setelah itu dia hitung, dia bilang, Cika, kalau kamu bisa capai ini di bulan 9, 700 juta api, kamu sudah bisa DP rumah, cicilan kamu sekian, karena komisi kamu kalau 700 juta api itu kurang lebih, waktu itu 20 juta, udah 20 juta lebih lah kok. Kalau kita hitungkan, kali 30%, 20 juta lebih. Kemudian kamu sudah plus bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 orang ke Milan waktu itu. Dia bilang, kenapa Milan? Karena kan pada saat itu ada yang namanya elit, ada yang Jepang. di sisi biasa. Yang elit itu berarti kamu bisa ke Monaco plus Milan di bulan 9 itu approve, bisa semua. Tapi pokoknya ada hitung-hitungannya lah. Jadi setelah itu Cika bilang, masa? Bisa? Iya, bisa. Jadi semuanya cuma kamu kejar sampai sekian, bisa dapat Milan 2 tiket, tapi kalau kamu kejar lebih lagi bisa dapat 2 tiket 2 negara gitu. Jadi udah, Cika mulailah di situ, nggak banyak pikir, pokoknya cuma bilang konsepnya seperti apa. Cika cuma bilang ini nasabah saya yang punya deposito sama saya 20M, 30M, deposito ini yang harus kita datangin, ini Erwin, gitu. Jadi awal mulanya ya ditemenin dulu kok sama Erwin, hanya seminggu. Setelah itu Cika jalan sendiri, Darman jalan sendiri, gitu awal mulanya kok. Stop dulu ya, stop. Gaji itu 3 juta, Darman 10 juta dipotong cicilan 3 juta jadi 7 juta, oke? Awal jadi agent tahun pertama income berapa? Awal mula jadi agent itu 2014 April, langsung submit 216 juta api kok. Berarti berapa tuh? Langsung. Luar biasa. Itu nodong. Cara jualannya bagaimana, Cika? Awal jadi agent? 1 bulan dulu kok, nggak ada closing. Jadi saya masuk bulan 4, bulan 5 baru submit 200 juta api. Berapa nasabah? Berapa nasabah? Kira-kira? Masih ingat? 11-12 ya kayaknya. Oke, masih case biasa ya? Ya, paling besar
3 juta kok, ada yang 4 juta, itu paling besar cuma 1-2 orang, yang lainnya 2 juta, 1,5 juta, kayak gitu-gitu. Oke, itu bulan pertama 200 juta, bilangnya apa? Minta tolong. Masih minta tolong atau bagaimana? Tidaklah. Jadi pakai buku merah, buku merah. Pak Ali, ya kan? Rekening Pak Ali awalnya kan ada konsepnya tuh. Jadi Cika jalan sendiri, Darman jalan sendiri. Waktu itu Darman belum bakar kapalnya, jadi dia masih kerja di farmasi karena dia pikir kan gajinya dia lebih besar. Jadi oke lah, kerja dia masih stay. Cika sudah keluar kok. Karena Cika pikir cuma 3,5 juta, gampang lah, 1 bulan bisa dapat lah di Prudent gitu kan. Jadi Cika keluar dari resign dari bank, langsung jalan sendiri kok. Jadi di Makassar itu kan ada mall. Itu Cika datengin semua mallnya, Cika datengin semua store-nya, dan Cika prospek semua apalagi namanya pegawai-pegawainya kok. Kan dulu katanya orangnya pemalu, Cika. Kok berani? Kan sudah kerja 2 tahun di bank kok. Oke, lanjut. Pinter ya ngelesnya, hebat. Ya, jadi habis itu ke mall itu memang masih agak pemalu untuk prospek asuransi kok, karena buktinya waktu pergi ke mall itu kan di mall di Makassar itu ada yang kayak Mangga 2 kok. Jadi kalau kita pergi ke store-store-nya itu biasa kan ada bos-bosnya tuh, ada kuku-kuku cece-cecenya yang jaga, tapi Cika nggak berani tuh prospek bosnya, nggak berani prospek si pemiliknya, yang berani prospek itu pegawai-pegawainya. Nah, pada saat di prospek semua itu pakai rekening Pak Ali, pada mau tuh kok closing 500, 3,5. Nah, hari pertama aja waktu Cika prospek itu udah langsung mau semua dibikinin ilustrasi. Pulang Cika telepon lah Erwin, ini ada yang mau closing nih 3,5 kali 10 aja, berarti kan sudah 3,5 juta saya dapat premi. Tapi pada saat saya cerita seperti itu, Erwin tanggapannya beda, dia bilang, hah? Potensi kayak kamu mau closing pegawai 350.000, kamu yakin nggak bulan depannya masih bisa bayar? Besok lusa dia keluar dari itu, kamu mau cari dia di mana lagi? Gitu kan? Kalau potensi kayak kamu, Cika, tidak bisa kalau cuma mau closing pegawai. Sini, pokoknya kamu harus bisa closing bosnya. At least kamu harus pergi bukan di mall, tapi ke toko bahan bangunan, cari bosnya. Kamu pergi ke toko diesel, toko jam tangan, pokoknya yang ada bosnya lah. Jangan ke mall yang cari pegawainya gitu. Karena resiko untuk lapse itu banyak sekali, karena pegawai itu dia berpikir kan cuma menabung 1 kali, bulan depan kalau tidak kerja ya udah selesai, lapse dong gitu kan. Sedangkan Cika, kita kan nggak mau kayak gitu, Cika. Akhirnya oh gitu ya, oh yaudah. Akhirnya Cika mulai ikut kelas kok. Bagaimana caranya menangani keberatan nasabah, handling objection seperti apa. Karena kan namanya kalau kita ketemu bos pasti pembicaranya bukan lagi rekening Pak Ali kok. Sudah bicara cerminan aset kek, sudah bicara proteksi aset, proteksi kredit, paper aset kan kayak gitu. Mulailah Cika belajar dulu kok sebulan. Jadi mulai masuk kelas, Darman masuk kelas, baru memberanikan diri ketemu dokter, memberanikan diri ketemu nasabah-nasabah Cika yang dulu di bank. Oke, gitu. Tahun pertama jadi agent, income berapa? Tahun pertama kok. Ya. Tahun pertama income tutup tahun berapa pertama ya? Saya lupa kok, hampir 30 kok. 30 20 juta ya? lebih lah kok. Darman, ya 20 juta karena udah sama itu kok kan. Sama kan ya? pertama kali kan karena pertama kali kan yang jadi agent Darman dulu kok. Tahun kedua Cika udah jadi agent tapi belum selling ke Cika, masih ke Darman. Pokoknya Darman naik UM baru Cika sellingnya pakai Cika gitu. Oke. Jadi tahun pertama udah 30 juta ya. Darman kerja 9 tahun cuma 10 juta. Hampir 30 kok, karena apa? Darman kerja 9 tahun cuma 10 juta, ini kerja 1 tahun 30 juta. Oke. Iya, 30 juta kok. Singkat ceritanya, tahun lalu pendapatan berapa? Setahun. Ya ampun. Itu gue perasaan untuk ngomong speaker di saya. Tahun berapa? Tahun berapa ayo? Tahun lalu? 3,5 M. Tahun lalu kan 3,5 M ada setahun. Kan Koko kan hitung aja kok. Tahun lalu kan total omset pribadi saya 4,7 M. Ya, kali 30% itu udah hampir 1,8 M. Benar? Nah, belum 2 tahun lalunya kok. 2 tahun lalunya kan 2, ya jadi gue tanya ada 3,5 M nggak setahun? Ada 3 M setahun? 3 M setahun, ininya, komisi kok. Ya. Iya, 200-an kok. Luar biasa ya. Nah, itu dulu tenang. Ya. Nah, jadi
Teman-teman, 200-an kok. ini orang Makassar harus nggak usah pakai basa-basi, harus todong langsung. Kalau orang Makassar tuh nggak usah basa-basi, teman-teman. Jadi kita langsung todong aja. Nah, kenapa gue tanya lu ini, Cika? Karena gue tahu kalian itu satu pasangan yang luar biasa, sellingnya itu orang bilang ya udah orang gila. Ini Kenapa gila. bisa kok? Levelnya level orang gila. Sugokong belajar sama kalian. Kenapa bisa kok dibilang gila sellingnya? Tahun lalu case berapa banyak? Tahun lalu itu case nggak sampai 20 kali kok, 4,7 M. 4,7 M cuma 20 case. Nggak nyampe. Gini kok, karena jadi sebenarnya tahun lalu itu kok sebenarnya Cika itu 5,5 sebenarnya. Tapi karena ada yang terlambat issue, jadinya 4,7 di Desember. 4,7 itu kurang lebih 20 case karena ada satu case aja yang 1,2 M. Itu UP jiwanya berapa besar? 200 miliar. Luar biasa, dahsyat. Yes. Nanti dibilang sombong kok, nggak enak ini saya kok. Orang Makassar memang nggak ada sombongnya, harus todong langsung. Oh gitu. Iya, gitu. awal case-nya kecil-kecil Cika. Iya, betul. Terakhir Gado-gado jadi besar. Gado-gado. Perubahan terjadi di tahun berapa ketika lu bermain di case? Perubahan terjadi di saat 2015 kita kemana kok? Ke London ya. 2015, jadi 2015 pencapaian kan pencapaian Desember 2015 kita berangkatnya kan 2016. Nah, begitu 2016 kita capai London, di situ baru terbukalah mata Cika. Banyak sekali agent-agent yang hebat-hebat yang ikut sama kita sama-sama ke Edinburgh dan London itu case-nya cuma 2 case kok. 3 case udah bisa PCC, sedangkan kita kayaknya nggak pernah hitung bonansa kok, pokoknya cuma langsung bilang api murni berapa gitu. Dulu kan kita tahun 2014 Cika posisi itu cuma 790 juta api plus bonansa, jadi 900-an kalau nggak salah, jadi bisa dapat berapa sih dulu PCC 1 miliar 8 juta. Nah, jadi mainnya bonansa. 2015 masih ada main bonansa sedikit. Nah, begitu 2016 ketemu beberapa teman-teman juga, dia bilangnya ya kita harusnya hitungnya api murni, bukan lagi PCC, kita bicaranya PC. Terus juga kalau bisa cuma 1 case, 2 case, 3 case, karena kalau kamu mau bilang case-nya sampai 30 Cika, 40 itu kamu capek ngurusin nasabah. Kita maunya itu yang berkualitas. Jadi agent itu agent spesialis. Kalau dokter itu dokter internis, dokter obgyn, dokter anak, jangan cuma dokter umum kayak gitu. Nah, dari situ mulai titik baliknya Cika prospek orang-orang dengan konsep yang spesialis gitu kok, konsep yang spesial. Kalau mau jiwa ya jiwa toh, sakit kritis toh, kesehatan toh gitu. Kayak gitu. Cika, sebelum jauh terlalu panjang ke big case pelan-pelan. Kita akan bawa pelan-pelan dulu teman-teman ya, sebelum ke ngomong big case. Gitu. Nanti udah ngantuk kok. Iya, tenang. Lu sampai jam 11 malam kok di sini Cika. Sampai belum makan di kos saya kok. Gue kasih lu makan cemilan 1 karakter sana. Ibu hamil lu yang nggak boleh nggak makan, gue kualat nanti. Cika, awalnya kan gue tahu kalian itu jago di canvassing. Oh iya, sampai sekarang kok. Sampai sehari ini canvassing. Small case, canvassing dulu ya? Yes, betul. Canvassing, lu orang waktu pertama kali datang misalnya ke toko, bagaimana caranya awal masuk? Yang mana nih kok, yang awal sekali? Awal sekali dulu, kita ngomong awal dulu ya, perubahan teman-teman ya, jangan tenang dulu, jangan nggak usah ngomong big case. Awalnya bagaimana ketika waktu masuk canvassing, lu omongnya apa ke toko, pemilik toko? Nah, kalau awalnya itu kita bicara pertama kali, jadi pertama langsung kayak contoh case aja ya Koko ya, supaya lebih gampang gitu. Jadi ya lebih real, lebih gampang, dan ya gitulah. Jadi 2014 itu pertama kali jika canvassing itu ke toko-toko bahan bangunan, ke mana-mana gitu, sama Darman itu pertama masih yang kayak kagok kok, masih yang kayak aduh mau bicara apa ini, apa segala macam. Tapi kan background, lagi-lagi background-nya Cika sudah 2 tahun di bank, otomatis untuk canvassing itu bukan sesuatu hal yang baru.
Bukan, tapi kalau Darman itu mungkin sesuatu yang baru karena Darman nggak pernah ketemu bos-bos bahan bangunan, bahan plastik apa segala macam restoran nggak pernah. Darman cuma ketemunya sama dokter. Tapi karena ilmunya kita yang di bank dan ilmunya Darman yang dia bawa dari farmasi, jadi kita masuk langsung kasih kartu nama. Tidak pernah Cika ngomong kita ini dari perusahaan jasa keuangan, kita ini adalah konsultan keuangan, tidak pernah. Pokoknya Cika datang langsung begitu parkir langsung turun itu kartu nama udah ada di kantong gitu. Jadi begitu datang Cika selalu ambil posisi itu ke toko-toko besar yang dimana pembelinya paling pertama. Karena kalau pembelinya sedikit aja dia bisa cuekin, apalagi pembelinya banyak. Bener nggak kok? Ya kan alasannya pasti bilang saya sibuk dan segala macam nggak bisa temanin cerita. Jadi harus ambil toko besar dan pembelinya sedikit, tapi tokonya besar. Nah biasanya yang begitu Koko adalah jualnya partai, ya kan? Bukan ecer, berarti uangnya banyak gitu. Jadi kalau saya masuk di tempat seperti itu langsung datang, saya udah tahu kok bosnya yang mana, karena kebanyakan di sini kan 90% pengusaha-pengusaha itu biasanya kebanyakan orang Chinese, kebanyakannya kok di daerah-daerah pecinan itu kan kebanyakan Chinese. Jadi saya udah tahu tuh yang mana bosnya gitu. Kalau saya udah lihat oh ini kayaknya bosnya karena udah duduk di meja situ, langsung datang aja kok. Nggak pernah tuh bilang sama karyawannya bilang ada bos, ada Koko atau ada Cece, nggak pernah. Pokoknya datang langsung matanya seret-seret lihat itu bosnya, langsung datengin gitu. Nggak pernah kayak seakan-akan kayak bosnya mana ya, nggak pernah. Jadi kayak memang datang langsung ketemu bosnya. Begitu ketemu langsung halo Ce, langsung sodorkan tangan. Waktu itu kan belum corona kok, jadi masih bisa salaman. Halo Ce, ini Cika. Saya nggak pernah bilang juga boleh minta waktunya apa, nggak pernah sama sekali. Langsung halo Ce, boleh kenalan nggak Cika gitu. Darman juga ya Darman. Ini cuma mau titip kartu nama doang Ce gitu. Begitu kita titip kartu nama langsung Cika ngomong duduk ya Ce gitu. Cika duduk ya Ce kayak gitu. Jadi langsung sambil sodorkan kartu nama langsung duduk gitu, dan otomatis nggak mungkin dia bilang sama kita nggak boleh duduk, nggak mungkin. Oh iya pasti kayak gitu. Ya udah itu yang awal mulai itu. Nah setelah kasih kartu nama reaksinya berbeda-beda lah. Ada yang kayak saya sudah punya asuransi, atau saya nggak suka asuransi, atau mungkin mukanya langsung aduh asuransi jangan deh, enggak, saya udah trauma dengan asuransi dan segala macam. Nah jadi mulai dari kasih kartu nama itu banyak macam beragam reaksinya orang. Dari reaksi itulah yang muncul banyak juga tanggapannya Cika sama Darman kok. Apakah kalau dia bilang sudah banyak asuransi, ya kita mulai ngomong lah, ya kalau boleh tahu asuransi apa Ce gitu kan. Karena Cika datang di sini juga bukan sekedar mau bilang sama Koko harus masuk sama Cika, Cece harus masuk sama Cika, enggak. Justru karena Cika datang, Cika tahu orang sekelas Koko, orang sekelas Cece itu sudah pasti punya asuransi. Cuma kebanyakan orang punya asuransi itu tidak ngerti asuransinya apa, tidak tahu manfaatnya seperti apa, yang biasanya mereka tahu hanya bayar berapa gitu. Dan kebanyakan kalau orang bilang juga sudah punya asuransi, sayangnya biasanya banyak yang double-double gitu. Jadi tugasnya Cika datang itu pertama Cika cuma mau berteman sama Koko sama Cece. Yang kedua adalah Cika datang juga bisa bantu Cece untuk review polisnya Cece kalau emang Cece udah punya polis sebelumnya. Kayak gitu. Jadi singkatnya seperti itu sih kok awal mulanya. Jadi akhirnya jadi cerita kalau memang mereka belum bisa membuka diri, ya Cika tidak akan cerita tentang asuransi dulu kok. At least Cika udah kasih kartu nama, terus Cika ngomong yang lain. Ya seperti sekarang lah kok. Maksudnya kan Koko udah tahu nih, Cika, Koko? Ya, lanjut. Masih hidup gua. Oh, masih hidup. Kok kayak suaranya kecil ya? Kagak, masih hidup kok. Tapi kenapa suaranya kayak kecil kok? Ya, begitulah intinya kok. Jadi, Cika datang, ngobrol-ngobrol biasa dulu. Kalau itu orang kayaknya agak tertutup tentang asuransi, ya sudah Cika nggak ngomong asuransi dulu, Darman nggak ngomong asuransi dulu, ngobrolnya yang lain. Koko ini ya bahan bangunan, sama dong berarti dengan yang pokoknya kita cari bahan lah gimana bicara yang lain dulu gitu, bicara tentang apa kek anaknya kek, atau bicara tentang apa kek yang ada di sekeliling dia. Kalau saya lihat ada sepeda misalnya tiba-tiba terparkir, berarti saya berarti Koko juga main sepeda ya, apa segala macam kayak gitu-gitu dulu. Nanti kalau sudah mulai mencair lagi suasana, baru masuk lagi kok. Asuransi. Itu masuk asuransi lagi. Apakah langsung waktu saat itu juga lu jelaskan soal prudensial atau lu cuma hanya kenalan, Cika? Koko, kenapa suaranya kayak nggak jelas?
kayak kecil. Suaranya bagus? Bagus sih kok suaranya, tapi kecil sekali. Handphonenya digedein nggak suaranya? Ini sudah full. Sudah full. Halo kok? Ah, Ya, suara sudah bagus bagus. nggak? Suara bagus? Bagus sekali. Nah, Bagus. jadi apakah langsung ketika lu canvassing pertama kali, lu langsung ketika suasananya udah baik, langsung lu cerita di pertemuan pertama atau lu menjalani hubungan dulu, Cika? Tergantung kok. Kebanyakan kalau kita di Makassar, saya nggak tahu sih kok kalau Jakarta atau sebagainya seperti apa. Karena kalau tipikal di Makassar itu kita harus keep and touch itu panjang kok baru bisa masuk. Jarang sekali dibilang kita masuk itu langsung oke, saya mau dibuatkan asuransi kesehatan 1 juta 1 bulan itu tidak pernah, hampir tidak pernah. 100% jika canvassing itu 90% pasti pendekatan dulu. Jadi mungkin dia sudah tahu Cika prudensial, tapi mungkin untuk asuransi nggak dulu deh, misalnya kayak gitu ya. Itu kita butuh pendekatan kok. Berapa lama Cika rata-rata? Untuk pendekatan kok. Ya. Ada yang setahun kok. Ada yang 3 bulan. Ada yang 7 bulan. Setahun, selama 3 bulan, selama 7 bulan, apa yang lu lakukan ketika melakukan pendekatan terhadap nasabah tersebut? Apakah lu datang hanya nyapa ulang atau bagaimana, Cika? Berteman kok. Jadi banyak sekali case-case-nya Cika yang di luar dari nalar, oh ini kok orang bisa masuk ya segini sama Cika gitu. Karena gini, misalnya contoh 2014 saya datengin satu nasabah di mana dia punya polis sudah 2 tas Kodak. 2 tas kamera Kodak besar sekali dan lebih 20 polis. Nah, pada saat dia mau di-review aja polisnya, kok saya butuh waktu 1 bulan untuk dia ambil itu polis. Karena menurut dia, kalau saya udah kasih kamu review polis, 20 polis, otomatis pasti ada yang jelek dan saya harus masuk sama kamu. Pasti seperti itu. Jadi, dia butuh waktu 1 bulan untuk bisa kasih polis itu. Nah, bagaimana cara dia kasih polis? Karena dia selalu bilang, polis saya itu banyak sekali, Cika. Nah, akhirnya saya ini 2014 kok. Nah, di situ saya cari akal sama Darman. Saya bilang, ini Cece, setiap kali datang, misalnya kalau Cika datang sama Darman, ngobrol-ngobrol, oke lah, enak lah, nyambung gitu, kayak berteman kan. Jadi datang itu kadang kita ngomong bahas asuransi, tapi kayak cuma bahas kayak, Prudential kemarin baru bayar klaim loh, Ce, gini, misalnya kayak gitu, hanya sekedar kayak bahasa basi kayak gitu. Terus habis itu, kalau sudah kayak gitu biasa bicara yang lain lagi. Nanti minggu depan datang lagi sampai momen ada di mana Cika ada kasih dia kue, tapi dia takut sekali untuk makan karena dia bilang dia takut gemuk gitu kan. Nah, dari dia takut gemuk itu Cika langsung ambil kesimpulan, Cika tuh suka lari pagi loh gitu. Cika suka lari pagi, kenapa kita nggak sama-sama lari pagi gitu kan. Jadi Cece bisa sekalian jalan-jalan gitu, jalan pagi, terus habis itu bisa nurunin badan, bisa makan banyak juga kan, kalau makan kue, makan apa gitu, jadi nggak merasa bersalah. Oh, oke, bisa juga. Nah, kebetulan si Cece ini dengan Cika adalah orang yang agamanya sama. Jadi dia bilang, oke, kalau begitu sebelum kita lari pagi, kita ke gereja dulu ya. Jadi saya jam 6 pagi tuh kok, jam 5 udah bangun kok, setengah 6 sudah jemput dia, jam 6 udah ke gereja, setengah 7 baru lari pagi kok, baru jogging. Dan itu Cika lakuin selama sebulan dulu sebelum dia kasih polisnya dia ke saya. Itu dulu kok. Nah, setelah itu dia masih PHP kok, masih tetap yang kayak tetap lari pagi, tapi masih belum ada momen di mana saya bisa closing ini orang. Padahal sebenarnya polisnya dia itu, waduh, maksudnya kecil-kecil kok, 1 juta. Terus dia juga punya prudensial, tapi prudensialnya dia itu rumah sakit yang plannya A gitu. Padahal Cika tahu ini orang kaya sekali gitu. Kenapa bisa tahu ya? Dari fact finding sebulan ketemu, 2 bulan ketemu ya saya tahu gitu. Kayak gitu kok. Itu sudah yang salah satu contohnya saya lari pagi sama dia. Capek kok bangun pagi jam 5, orang yang nggak bisa bangun pagi tiba-tiba harus bangun pagi, dan itu setiap hari, dan harus ke gereja lagi jam 6 pagi setiap hari. Itu luar biasa. Tapi ya udah, kalau di gereja ya pasti berdoa, Tuhan mudah-mudahan ini orang yang di samping aku bisa closing sama saya, bisa closing kayak gitu kan. Ya gitu kok. Jadi itu salah satunya seperti itu. Jadi macam-macam kok pendekatannya, macam-macam. Ada yang kayak sekarang, misalnya kayak kita bicara yang sekarang ini, Darman harus pendekatan, harus main RB, road bike gitu, harus beli sepeda supaya bisa pendekatan sama bos-bos besar, sama orang-orang yang punya hotel, orang punya
restoran-restoran mewah dan segala macam gitu. Karena yang kita masuk komunitasnya adalah komunitas road bike yang sepedanya itu di atas 200 juta kok semua. Jadi ya kita mulailah pelan-pelan pendekatan. Nah itu pun juga pendekatannya ya sudah berapa bulan nih kok baru bisa, puji Tuhan ada mau closing 1 gitu. Tapi ya itulah butuh perjuangan, harus sepeda dulu, harus bangun pagi dulu dan segala macam gitu. Berapa apinya yang sepeda ini? Nggak tahu kok dia mau masuk berapa, apakah dia masuk sendiri atau dia masuk satu keluarga. Kalau dia masuk satu keluarga kurang lebih ada 600 jutaan. Kalau dia sendiri 300 jutaan. Jualnya apa? Paper asset kok. Ambilin dia 15 miliar UP doang. Link Tapi anak-anaknya ambilin PCB. Iya. Oh, UP jiwa link biasa. Paper asset. Iya, link biasa. Paper asset. Paper asset kepada orang-orang itu ngomongnya bagaimana, Ika? Kalau paper asset kok. Contohlah, setelah approaching sudah masuk, udah nyaman. Bagaimana pembukaannya untuk menjual asuransi? Oke, kalau bicara paper asset, saya kan biasa ngomongnya sama nasabah gini, kalau misalnya asuransiku sudah banyak sekali, Cika, gitu, apalagi yang kamu tawarkan sama saya, gitu, percuma saya mau masuk kan sudah banyak sekali. Kok, kesempatan kali ini, Cika cuma mau bicara 5 menit, ini program bagus sekali. Cika bilang, ini program bagus sekali, karena dari 90% nasabahnya Cika itu kebanyakan pengusaha. Memang betul kok, kebanyakan pengusaha, dan 90%-nya itu kalau Cika cerita, mereka tertarik. Nah, di situ kan pasti muncul kayak, kayak rasa penasaran dia. Memang program kamu apa? Nah, program saya kok namanya paper asset. Paper asset itu apa? Ya, Koko kan tahu, rumah, tanah, itu kan berupa aset yang fix, yang langsung bisa ditinggalin. Kalau kita bicara paper asset, berarti aset dalam bentuk kertas. Nah, Koko tahu nggak bagaimana orang kaya tambah kaya? Saya bilang gitu. Bagaimana kita sebagai pengusaha itu cuman kasih keluar modal sedikit, tapi anak-anak bisa dapat besar gitu. Karena kalau kita mau bilang saat ini kalau bisa kita mewariskan 100 miliar, kenapa sih kita masih harus kerja sekarang gitu untuk banting tulang, yang toh ujung-ujungnya maksudnya kita tidak bisa tahu nanti kehidupan kita seperti apa di 20 tahun kemudian. Jadi kalau memang kita punya dana sekarang untuk bisa di-saving, kenapa kita tidak saving? Terus dia tanya, pasti programnya bagaimana? Jadi saya bilang, jadi saya ceritalah kok, paper asset itu ya istilahnya sama dengan, saya bilang, Koko pernah dengar nggak namanya paper asset? Paper asset itu mirip dengan fixed asset, tetapi kalau fixed asset, kita itu harus DP. Misalnya kalau kita nggak mau kasih keluar modal besar untuk beli satu rumah, misalnya harga 10 miliar, kita harus DP dulu tuh kok, 30% di bank. Habis itu ada cicilan, Koko mau cicilannya 5 tahun kah, 10 tahun, 15 tahun, belum ada bunga, belum lagi kena pajak, belum lagi kalau misalnya Koko mewariskan ke anak kan ada namanya biaya BPHTB dan segala macam. Jika tidak mengcompare antara fixed asset dengan paper asset, tidak. Tapi at least kalau Koko sudah punya fixed asset kayak tanah dan ruko misalnya gitu, Koko juga harus bisa saving, bisa sedia di paper asset gitu. Karena paper asset pertama, Koko tidak perlu DP 30%. Kedua, tidak ada bunga. Yang fix di mana 10 tahun Koko setor, tidak pakai bunga, yang dimana setelah 10 tahun itu di tahun ke-11 dan seterusnya, Koko hanya tinggal maintenance aja. Maksudnya maintenance itu biaya coy. Kalau seandainya, misalnya setelah 10 tahun kan saya selalu suruh nasabah itu tidak stop membayar kok, tapi tetap membayar terus coy-nya. Jadi 10 tahun, setelah 10 tahun itu terus top up terus coy-nya. Kenapa? Karena saya bilang sama dengan fixed asset. Kalau fixed asset itu kan selalu setiap tahun ada maintenance-nya kok. Maintenance-nya misalnya bocor lah, catnya retak lah, atau ada apalah dalam rumah itu kan pasti selalu ada maintenance. Nah sama, di paper asset juga ada maintenance-nya, kayak gitu. Awalnya sih ngomongnya kayak gitu dulu. Terus saya bilang, namanya pengusaha ujung-ujungnya kan biar bagaimana kerja untuk dapat uang. Dapat uang itu sebagiannya untuk biaya hidup, sebagiannya untuk dia tabung. Nah, untuk dia tabung ini biasanya untuk apa? Kalau sudah banyak uangnya untuk ditabung, biasanya untuk beli aset, beli emas, atau deposito gitu. Kenapa bisa? Karena ujung-ujungnya kenapa? Tujuan finansial kita hidup di dunia ini pasti untuk anak. Itu sudah pasti. Jadi kalau saya pendekatan sama nasabah, itu saya pasti tanya anaknya berapa. Supaya saya bisa tahu yang saya harus bikinkan dia berapa. Gitu. Jadi saya biasa bilang sama mereka, apalagi
kalau dia bilang, udahlah untuk anak-anak nanti aja gampang gitu kan, dia punya rezeki sendiri. Saya bilang, Koko sebenarnya sih kalau ngomong begitu betul juga. Tapi kalau Koko ngomong begitu, berarti sekarang detik ini Cika minta Koko tutup toko aja. Karena apa? Karena kalau untuk biaya hidup, Koko dan Cece udah selesai, sekarang pun tidak perlu jaga toko, udah cukup uangnya. Makan bunga deposito 10 miliar, 20 miliar, makan bunga deposito udah cukup berdua. Tapi kenapa Koko masih kerja, masih pusing, masih urus nota faktur dan segala macam. Karena ujung-ujungnya apa yang kita miliki saat ini pasti kita wariskan ke anak. Koko punya 10 aset, jadi saya membuka mindset pikirannya dia bahwa semakin banyak asetnya dia, tidak mungkin dia akan tinggalin satu persatu. Hari ini dia di ruko A, besok ruko B, tidak mungkin. Otomatis pasti ujung-ujungnya orang akan tutup mata dan semua rukonya dia akan jatuh ke anaknya. Nah, kalau kita bisa wariskan 100 ruko ke anak kita, kenapa kita hanya wariskan 10? Nah, untuk dapat 100 ruko itu kan jangka waktunya panjang dan resikonya sangat besar. Tapi kalau Koko masuk sekarang di Prudential, kita garansi fix 100 ruko pasti sudah langsung di tangan anak-anak. Dengan hanya bayar kecil. Luar biasa ya. Lu begitu lancar ya, Cika. Apa gara-gara ada tompel di atas mulut ya, Cika ya? Itu salah satunya kok. Makanya kalau mau lancar bicara pakai tompel kok. Luar biasa Cika ya. Gila. Hebat teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh chat ya. Ini pertanyaannya luar biasa Cika. Tadi lu sempat ada satu nasabah lu 200 miliar. Uang pertanggungan. Betul. Uang pertanggungan 200 miliar. Berarti asetnya harus ada 600 miliar. Lebih kok. Lebih. Dan lu kasih ke Prudential semua aset-asetnya. Dia punya SPT, apartemen aja lebih 150 apartemennya lebih dari 150 kok. Apartemennya aja. Nah, sekarang lu kenal orang itu dari mana? Referensi atau lu canvassing? Iya. Dari awalnya enggak canvassing. Dari awalnya memang nasabah ini terkenal di Makassar awalnya kan, keluarga dia itu terkenal sekali di Makassar karena memang duitnya banyak dan dia pegang satu brand lampu gitu, jadi terkenal lah di Makassar. Nah, Cika udah pernah mau ketemu dia itu waktu Cika di bank, tapi nggak pernah bisa ketemu karena selalu ada satpamnya yang kepo, tidak pernah mau kasih Cika naik di atas. Jadi akhirnya waktu Cika di Prudential, Cika ketemu satu nasabah Cika, di mana nasabah ini sudah kenal dekat sama kita kan, ya itu yang Cika bilang, Cika sama Darman kalau misalnya jualan itu selalu pasti kan approaching dulu, pendekatan dulu. Nah, sudah dekat sekali, akhirnya dia closing. Nah, setelah closing kan tidak langsung say goodbye, enggak, tapi tetap menjalin pertemanan, tetap dekat dan segala macam. Jadi jadi nasabahnya Cika juga itu merasa kayaknya ada nih teman saya mau saya referensikan ke Cika gitu kan. Atau biasa kadang karena sudah terlalu dekat, biasanya Cika ngomong, tolong dong, maksudnya mana tahu ada temannya Cece yang profesinya sama, misalnya toko listrik atau elektronik itu yang bisa Cece referensikan ke Cika, bisa Cika cerita tentang paper aset juga gitu. Terus dia sebutkanlah nama nasabah ini yang ambil 200 miliar ini gitu. Jadi dia bilang tunggu saya teleponkan. Usia berapa? Sebenarnya yang masuk 200 miliar ini usianya 30, pada saat masuk 39 tahun 79 kok. Wow, muda banget ya, gila ya. Ya. Yang masuk 200 miliar, tapi ada juga kokonya dia yang masuk. Jadi satu keluarga masuk kok. Okay. Karena satu keluarga punya perusahaan yang sama gitu. 200 miliar, lu waktu direferensikan lu telepon dong? Tidak, langsung datang. Langsung datang? Gak pernah telepon. Iya. Jadi gini, ceritanya waktu dibilang, jadi bilang, Cika, Cece referensikan ya si Koko ini ya. Saya bilang, kok Cece boleh Cece, karena lama sekali Cika mau ketemu tidak bisa ketemu, soalnya selalu ada satpamnya di bawah. Dia bilang, oh tunggu saya telepon. Jadi dia telepon, dia bilang gini, ada ini cewek mau ketemu, dia bilang gitu. Ini si Cece ini bilang ada cewek mau ketemu sama kamu. Dia bilang, jangan pasti kalau bukan orang bank pasti orang asuransi. Saya sudah banyak sekali asuransi, dia ngomong gitu. Tapi langsung Cece bilang, tidak, ketemu saja dulu. Ini cewek cantik kok menyesal kalau nggak mau ketemu, dia bilang kayak gitu. Terus langsung ini Koko bilang, aduh saya sibuk sekali. Bilang, kok bohong, kok tidak mungkin sibuk karena ini hari Sabtu, bla bla bla. Pokoknya saya kasih waktu kok 5 menit ketemu saja ini cewek, kok menyesal kok nggak ketemu. Dia bilang, ini orang apa, marketing apa. Karena ini si Koko kan pasti tahu ini orang marketing, nggak mungkin, bukan karena mungkin
dia sudah terlalu banyak ketemu sama orang gitu kan. Terus si Cece ini yang nasabah aku yang referensi, dia ngomongnya asuransi sih, tapi kamu dengar dulu karena apa yang dia cerita itu belum tentu kamu pernah diceritain sama orang lain. Pokoknya jadi nasabah saya ini buat si temennya ini untuk penasaran, oke, apa sih yang dia mau cerita? Oke, kalau gitu kamu ketemu sekarang atau tidak sama sekali gitu. Jadi akhirnya si yang calon nasabah 200M ini langsung bilang, yaudah sekarang ya, tapi saya cuma kasih waktu setengah jam ya, sekarang. Yaudah saya langsung dari rumah Cece itu langsung nyetir ke sana. Langsung? Gitu kok, ceritanya awal. Langsung. Waktu ketemu, apa yang lu omongin? Langsung cerita atau cuma hanya perkenalan dulu? Halo Koko, gitu kan. Halo Ko, Cika Ko, temannya ini si Cece gitu kan. Temannya si Cece A. Oh iya, kenapa? Dari asuransi apa? Dia bilang gitu. Saya bilang Prudential kok. Kalau Prudential sih saya udah banyak sekali. Saya bilang, nggak apa-apa kok. Cika mau datang di sini. Ya lanjut lagi. Saya bilang kebanyakan kan nasabah taunya itu kan asuransi sakit dibayar, investasi. Nah Cika nggak bicara investasi. Cika nggak bicara sakit dibayar. Kita bicara lebih dari itu. Kita bicara bagaimana apa sih saya bilang waktu itu? Saya bilang bagaimana kita bisa melipat gandakan aset kita, saya bilang kayak gitu. Jadi dia bilang, oh apa, seperti apa? Saya bilang, ya jadi apa program yang si Cece kemarin, si temannya Koko ambil itu akan Cika ceritakan sama Koko. Dan maksudnya kenapa sih sampai banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ambil sama Cika, kenapa? Karena hitungannya gini loh Kok. Nah ceritalah paper aset itu, hitungannya misalnya Koko masuk 100M misalnya, Koko hanya bayar sekian. Koko hitung aja kalau Koko utang di bank itu untuk ambil aset itu harus berapa bla 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 kayak gitu-gitu. 200M, nah, kebetulan premi berapa? Preminya berapa, Cika? 150 kok. 150 juta. Dan waktu lu ngomong 200M, lu bilang hanya cuma perlu bayar 150 juta per bulan. Iya, awalnya sih cuma 20M kok. Awalnya cuma tidak dia langsung 200. Oh, dia cuma 20M pertama kali. Iya. Itu mah ngusir lu ya, Cika ya? Hah? Itu cuma buat ngusir lu kali ya, gua rasa ya. Mungkin. Karena selalu datang. Jadi dia bilang, kan saya bilang, kok aduh, kayaknya sudah greget sekali, kok ini saya sudah 3 bulan, 4 bulan, masa sih cuma 20M, kok tidak mau masuk, masa sih kok nggak mau masuk jadi nasabah, nasabahnya Cika, dia bilangnya, Cika, kalau cuma 1M, 2M mah dari kemarin saya udah tanda tangan, tapi saya tahu Cika tidak akan mungkin mau kalau Koko cuma masuk 1 atau 2M gitu. Jadi tunggu waktu ya Cika ya, sampai momennya oke, Koko masuk gitu. Tapi waktu itu juga pada saat itu memang masih 20M. Cuman gara-gara kita berteman ya, lagi-lagi Cika bilang, setiap kali Cika sama Darman tanda tangan, oke, nasabah itu akan menjadi kayak keluarganya Cika. Jadi apapun itu pokoknya teman. Pokoknya tidak bisa ada agen lain yang masuk lah, mau agen asuransi Prudential sekalipun nggak boleh masuk ke nasabah itu. Pokoknya ini nasabah harus dekat sama Cika, sama Darman, kayak gitu. Jadi sambil berteman, ya kita sambil cerita fact finding lagi, ternyata saya bilang, kok saya cuma buatin dia 20M, ini orang kaya banget gitu kan, punya tanah berhektar-hektar gitu, sampai punya gunung, punya apa, kenapa saya cuma bawakan dia 20 miliar gitu kan. Jadi akhirnya cerita punya cerita, selain dia punya aset begitu banyak, kreditnya juga besar sekali kok. Ya itulah yang saya bilang, karena setiap kali sudah closing begitu, kita tetap maintenance nasabah, seminggu sekali datang, 2 minggu sekali datang. Jadi kita tahu apa yang terjadi di momen kita datang gitu. Jadi pada saat lanjut. Begitulah. Jadi kalau kita datang itu kok selalu ada marketing bank ya, kok bisa selalu ada marketing kredit ya yang datang dan segala macamnya, cek per cek, ternyata memang kreditnya dia besar sekali, itu di atas 500 miliar. Jadi ya wajar lah kalau Cika bikinin 200, maksudnya dengan harapan bahwa anaknya dia masih umur 9 dan 7 tahun, dua-duanya cewek lagi, dan dia punya kredit di atas 500 miliar, apa yang terjadi kalau dia tidak ada? Ya kan? Sedangkan aset-asetnya dia banyak yang dimasukkan ke bank, ya kan, untuk dijaminkan. Nah, kalau misalkan di usia muda dia sudah tidak ada, sedangkan istrinya dia 100% tidak tahu usaha dia apa, otomatis menjadi beban utang buat anak-anaknya. Jadi saya bilang, Koko salah kalau cuma ambil 20M gitu. Jadi Koko harus ambil senilai kebutuhannya dia. Apa? Jadi kuncinya adalah pertemanan ya, Cika ya? Iya, pasti.
Pasti. 90% nasabahnya Cika semuanya berteman. 10% yang ya sekedar begitu. Pertemanan seperti apa, Cika, yang biasanya lu treat kepada nasabah lu, Cika? Apakah lu kirim kue ulang tahun atau hanya mampir ngobrol sama dengan nasabah? Kalau cuman kirim kue pas dia ulang tahun itu biasa sekali kok. Biasa Sangat sekali. biasa. Apa yang Sangat luar biasa. biasa? Apa yang luar biasa, Cika? Saat dia butuh saya ada kok. Contoh. Contoh. Kan nasabah apa kalau ya? beli UP jiwa kan nggak mungkin dong pas mau butuh meninggal lu dateng. Dia kan cuma beli meninggal doang. Apa yang dia butuh lu? Banyak kok. Cika itu bisa jadi agent properti kok. Jadi kalau misalnya dia bilang saya butuh tanah yang murah, Cika cariin. Kalau dia bilang saya butuh eyelashes, saya butuh bulu mata extension, Cika pokoknya cariin gitu. Dia butuh nail art yang bagus atau dia butuh gunting rambut yang bagus, ya Cika temenin kayak gitu. Kayak gitu kok. Misalnya contoh kayak ini nasabah yang ini kayak gini, yang calon nasabah dia sama sekali bukan nasabahnya Darman, tiba-tiba dia patah tulang kecelakaan sepeda, ya kita inisiatif gitu, kita yang ngurusin walaupun asuransinya bukan Prudential, asuransinya Manulife, tapi Darman yang langsung ada gercep gerakan cepat gitu ke Silom untuk bantu, ya kayak semacam itu yang tidak bisa kita nilai dengan uang kok. Oke. Teman-teman, ini menarik ya. Ini manusia luar biasa nih, keturunan Sunggokong langsung dia. Begitu kok. Jadi misalnya waktu itu pernah ada nasabah Cika kerasukan kok. Kerasukan? Lalu? Ya Cika bawa datang dukun, orang pintar untuk doakan. Jadi pokoknya serba bisa. Apa yang dia minta tolong harus adain dulu. Gitu. Maksudnya apapun itu. Cika, misalnya kayak Cika bilang, kayaknya lipstiknya Cece cantik sekali. Kayaknya ada nih merek lipstik kayak gini bagus. Saya kasih lah lipstiknya, misalnya kayak gitu. Pokoknya hal-hal kecil lah, kecil. Tapi itu berarti sekali. Pokoknya kapan dia butuh, pokoknya saya langsung bilang, oh Cika ada, gitu. Cika ada. Misalnya tiba-tiba kayak, iya enak banget nih makanan nih Cika ya. Kamu makan di mana? Oh makan di sini Ce. Nanti sejam lagi pasti itu makanan ada di rumah dia. Luar kayak gitu. Cika, kalau gue perhatikan kalau lu sering jalan-jalan, selalu buat oleh-oleh sama nasabah lu, bener ya? Kebanyakan kok, ya. Dan nasabah itu yang gue tahu ada nasabah pilihan. Apa? Nasabah apa? Nasabah pilihan. Oh, nasabah pilihan, iya kok. Karena oleh-olehnya juga pilihan kok. Ya, yang lu kasih apa, Cika? Gue pernah tahu sih, tapi buat temen-temen denger apa sih yang lu bawa? Yang Cika bawa, oke, ya itulah kok. Kalau misalnya nasabah-nasabah dengan premi-premi besar yang Cika bisa tahu ini potensinya besar dan memang sudah, maksudnya orangnya baik sekali kok gitu. Maksudnya ya untuk memaintain itu biasa kadang Cika belikan baju, misalnya kayak ini yang misalnya yang 200M closing ya Cika oleh-olehnya ya baju Burberry kok kayak gitu. Terus belikan dompet Coach misalnya atau tas Coach kayak gitu-gitu kok. Tergantung Cika lagi di mana, tapi kebanyakan sih karena pernah satu kali Cika beliin waktu itu ke Amerika 2016. Di situ kan ada Tommy Hilfiger ya kok ya. Itu Cika beliin karena lagi sale di FO, ternyata Cika kasih dia nggak pakai kok. Dia pikir tuh Tommy itu mungkin kayak Giordano kali gitu. Jadi dia nggak pakai. Ternyata tahun depan saya perhatiin kok setiap kali kalau dia jaga kantor, dia pergi kantor itu bajunya kan Gucci, Hermes kayak gitu. Jadi pas Cika pergi sama Darman, Cika bilang kalau untuk pancing ikan besar ya pasti umpannya juga harus besar. Namanya kan kita kerja di asuransi bukan berarti kita nggak kasih keluar modal juga ya kan. Untuk dapat uang besar ya kita juga harus kasih keluar modal besar. Jadi ya udah kasihlah dia Burberry kok gitu, atau kasih dia Hugo Boss, kasih dia apa sih lagi yang Cika beliin ya, jam tangan juga pernah kok kayak gitulah. Jadi memang yang pokoknya yang kalau dia lihat kita itu juga, oh ini bukan agent ecek-ecek gitu, maksudnya hanya bukan sekedar kasih kue pas ulang tahun, makanya yang Cika bilang tadi kok itu kelas kayak biasa gitu. Ya pantesan ya nasabah 4,7M cuma hanya 20 nasabah.
Iya, tahun lalu. Karena memang yang satu nasabah itu memang udah 1 M lebih kan. Luar biasa. Itu. Teman-teman, silakan chat. Kalau ada yang mau nanya, ini pertanyaan apa ya? Harusnya udah kejawab semua. Itu Darman sudah ada ya, Darman ya? Darman sudah ada. Sudah ada kok. Sudah ada. Biarin aja. Tenang aja, tenang. Biarin aja. Total premi 150 juta per bulan ya preminya ya? Yang 200 kok ya. Ya, bener ya. Cika, iya. Pengen tahu, ya. Cika, sekarang lu masih canvassing di kondisi COVID? Masih. Masih? Masih. Lagi hamil, canvassing? Masih. Nggak ada alasan, Cika? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada lah kok. Kenapa? Karena tidak. Kenapa kok? Karena nggak ada. Ya, maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa, tenang. Istri lu udah mewakilin, Man. Tenang, Man. Ya, hebat kan dia? Ya, nanti lu ini Lani Sugiarta waktu versi muda. Oh iya. Benar kan? Lani Sugiarta versi muda dia. Mudah-mudahan dapat ininya juga kok kan, aura-auranya juga Cilani kan. Iya. Jangan auranya, income-nya betul. Income-nya, amin. Ini Darman ya manusia. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa kok? Nah, jadi lu masih canvassing di kondisi COVID, Cika? Iya, tidak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan kok? Karena kita setiap hari juga butuh makan ya kok, ya kan? Tidak ada alasan setiap hari kita nggak bisa tidak makan, gitu loh. Tidak ada alasan setiap hari kita butuh bensin, kita butuh bayar untuk cicilan ini, cicilan itu, bayar untuk asisten rumah tangga, bayar untuk kebutuhan sehari-hari, beras, garam, apa segala macam itu nggak ada alasan juga kok. Itu setiap hari memang harus, namanya kebutuhan hidup ya harus dipenuhi. Karena itu makanya nggak ada alasan juga mau hamil mau apa ya tetap juga canvassing lah kok gitu, karena nggak ada alasan untuk, kecuali kalau bilang hari ini bisa lah nggak makan misalnya, ya udah hari ini juga ada alasan bisa tidak kerja, tapi kalau makan satu hari harus 3 kali ya berarti tidak ada alasan juga buat Cika harus kerja, ya kan? Pertanyaan gua, kan nasabah lu sudah banyak, kenapa harus canvassing, Cika? Karena nasabah ya kebanyakan juga sih sebenarnya nasabah-nasabah lama juga yang baru-baru ini closing, baru sekali minggu lalu closing PCB kok. Ya. Itu satu keluarga itu juga dari nasabah lama kebanyakan. Kebanyakan dari nasabah lama, tapi kan nasabah lama kalau di prospek terus kan juga pasti mereka juga enek kan, maksudnya dalam artian aduh saya lagi gitu kan, maksudnya baru closing ini saya lagi kamu minta kan kayak gitu, jadi kan nggak enak juga kok. Jadi kita selalu butuh orang baru kok, kita harus butuh teman baru lagi, jangan terus-terus di situ karena kita kan punya pergaulan harus diperluas kok. Kayak sekarang kan kayak Darman main sepeda kan tidak pernah terlintas di pikiran dia bakal kenal ini orang lagi. Coba Darman nggak main sepeda kan pasti saya nggak akan kenal si A, si B, si C gitu. Kalau saya nggak akan canvassing, ya saya nggak akan dapat lagi si B, si D, si E gitu. Nggak mungkin. Karena semuanya itu yang Cika cerita 4,7 M, 2,5 M, maksudnya omset setiap tahun itu tidak dipungkiri ya karena canvassing kok baru bisa berteman, dari berteman baru bisa closing gitu. Nggak dipungkiri semuanya seperti itu. Jadi kuncinya canvassing, jadikan teman, masuk ke komunitasnya mereka, jadilah keluarga mereka, nanti pelan-pelan baru jualan per aset. Ya, awalnya sudah cerita duluan kok per aset, tapi kan biasanya mental tuh, biasanya kan bawakan ilustrasi, mereka bilang ya saya pikir-pikir aja dulu, atau misalnya ya saya timbang-timbang aja dulu, saya mau masuk berapa dan segala macam. Jadi dari situ ya kita berteman dulu, karena saya tahu jawaban itu sebenarnya jawaban biasa. Bukan karena tidak ada uang, ya, tetapi karena dia mau lihat Cika dan Darman seperti apa. Apakah pantas nih saya masuk sama dia 100 juta setahun? Apa pantas nih saya masuk sama dia 20 juta per bulan? Ya dia pasti kan harus lihat pembuktian dari Cika dan Darman seperti apa dulu. Jadi ya Cika kasih lihatlah Cika dan Darman orangnya seperti apa. Dan Cika ngomong juga bahwa nasabah Cika bukan hanya kamu loh yang 20 juta, enggak, banyak yang kamu kenal, dan kebetulan kan kalau di Makassar itu kan pengusaha-pengusaha di bidang yang sama itu biasa pada saling kenal. Jadi ya Cika ngomong si toko listrik A
masuk loh sama Cika, ambil program yang sama juga, tapi Cika nggak bisa ngomong sih kok uang pertanggungannya berapa, tapi Cika ngomong aja ya preminya ya 35 juta kok 1 bulan, misalnya kayak gitu. Nah biasa rata-rata nasabah-nasabah yang tipe dominan, nasabah-nasabah dengan uang banyak itu nggak mau dikalah kok, ya kan? Dia masuk 35 juta, masa sih saya cuma masuk 10 juta? Nah Cika mainin tuh egonya di sana, masa sih si A bisa masuk 35, Koko mobilnya 5 misalnya BMW, Mercy dan Alphard segala macam masuknya cuma 10 juta per bulan misalnya kayak gitu. Nah itulah seperti itulah lika-likunya kok Luar biasa memprospek ya. satu nasabah. Luar biasa, luar biasa. Jika ada waktu pengalaman pertama kali flashback ke awal, pengalaman terburuk lu yang pernah lu ngalamin apa? Yang membuat lu sempet down, ada nggak? Banyak sih sebenarnya, tapi biasanya down cuma satu, apa ya, tunggu ya. Pernah canvassing sendiri di luar kota sejam dari Makassar sendiri tuh jam 8 pagi pas waktu canvassing tiba-tiba ownernya bilang untung kamu cewek, kalau kamu laki-laki dari tadi saya udah usir kayak gitu. Itu ada juga, tapi ya sedih sih sedih, cuman biasa kadang cuman kayak ngomong loh kok mau usir Cika, kan sebenarnya Cika juga nggak mencuri, nggak apa, kok mau diusir cuma bicara asuransi, kalau memang Koko nggak mau kan tinggal bilang aja nggak mau gitu. Cika datang juga bukan untuk jualan, adakah Cika ngomong jualan, kan nggak, cuma bilang mau cerita aja tentang Prudential, itu kan semua haknya Koko, mau masuk atau tidak masuk itu semua kan terpulang dari Koko, bukan dari Cika gitu. Nggak usah sampai main usir sih kok gitu, saya biasa ngomongnya kayak gitu. Terus kalau yang bikin down ya misalnya contoh nasabah udah tanda tangan misalnya, sudah masuk nih kok 40 juta 1 bulan, udah masuk nih kok, udah oke. Kita ketemunya selalu di kafe, selalu ngobrolnya di kafe, pendekatannya di kafe, karena orang ini tokonya nggak ada, memang kerjanya dari rumah gitu, dan nggak mungkin kita prospek dia setiap kali mau prospek harus datang ke rumah dia gitu, karena menurut Cika kalau datang ke rumah itu kayaknya lebih private gitu, belum tentu semua orang bisa terima. Jadi selalu Cika tahu sama Darman tahu bahwa setiap minggu ini orang selalu ngopi di kafe ini di jam ini. Jadi kita selalu datang di jam yang sama, dia ngopi gitu. Jadi selalu datang, akhirnya jadi teman, ngobrol sama dia, akhirnya dia masuk sama kita 40 juta. Sudah tanda tangan, tapi nggak jadi masuk. Itu ada juga kok. Yang tiba-tiba menghilang. Udah 40 juta nih di tangan ini. Baper? Hah? Baper nggak? Baper ada kok. Satu hari doang. Satu hari doang hilang. Karena hilang, karena Cika berpikir bahwa apapun pekerjaan kita, yang penting kita positif, kita kerjanya baik, itu Tuhan nggak buta kok. Pasti ada digantikan, pasti ada. Karena apa? Cika selalu percaya kerja keras itu membuahkan hasil, tidak mungkin tidak. Makanya biasa kalau agennya Cika bilang susah sekali prospek, kenapa nggak ada yang closing? Saya bilang bohong, tidak mungkin. Saya waktu pandemi di bulan 5 sama Darman itu, saya bilang, oke, saatnya kita kerja lagi nih. Maksudnya udah lama kan ngurusin agent, kita saatnya kerja. Saya bilang bohong, karena saya kerja sebulan aja sama Darman udah bisa hasilin 200 juta api. Waktu bulan 4 PSBB di Makassar itu bisa hasilin 200 juta. Itu bohong. Pokoknya kalau kita kerja pasti bisa dapet, pasti. Luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang susah atau apa, ya memang lah bisa dapat komisi 200 juta mau enak kan nggak mungkin gitu. Pasti semuanya ada susahnya. Semua orang kerja pasti ada susahnya. Tapi di balik itu pasti worth it gitu. Apa yang kita kerjakan semuanya pasti sesuai dengan hasilnya. Nggak mungkin kita kerja bodoh nggak dapat apa-apa, nggak mungkin gitu. Nah, nanti anak lu waktu keluar dia bukan panggil lu mami lu, dia panggil lu paper asset lu. Iya kayaknya kok. Karena juga bawaan apa, puji Tuhan juga kok. Maksudnya hamil nggak ada rasa apa-apa, bilang kayak rasa malas atau rasa mual atau rasa kayak morning sickness dan segala macam, itu nggak ada, puji Tuhan sekali tidak ada. Mungkin dia tahu kali ya maminya itu orangnya memang tidak bisa nggak bisa diam. Itu kan tompel, juga untuk dia juga kan. Itu tompel lah, munculnya di Prudential atau dari dulu udah ada? Ini bukan tompel ya. Oh, ini tai lalat kok. Oh iya, tai lalat. Beda kok. Jadi bukan di Prudential, bukan ya Cika ya? Lahir udah ini tai lalat sudah ada dari kecil kok. Sudah pernah dioperasi kok, dihilangin, dia muncul lagi kok. Betul, jangan, nanti nggak bisa ngomong paper asset, jangan. Jika luar biasa. Tompel sama tai lalat beda kok.
Ya ngerti. Ini kan maklum. Tapi sekarang Cika lebih banyak jualan PCB kok. Lebih. Cara jualannya bagaimana? Cara ngomongnya bagaimana, Cika? Kalau cara ngomong PCB itu gampang kok, sama sih dengan Koko Andi kan, Koko Andi Jawa juga kayak gitu, dia banyak ngajarin Cika juga, ngajarin Darman juga, karena begini, kalau kita bicara soal paper aset yang unit link 10 tahun habis itu bayar biaya asuransi, itu kan maksudnya kita harus maintenance dia sampai dia mati lah ceritanya gitu, kita harus terus liatin dia tidak boleh tidak top up gitu, harus terus, kalau tidak nanti dia bakal bagaimana. Nah, begitu muncul tradisional PCB, Cika mulai sama Darman bilang, nah ini program bagus, bagaimana caranya kita bikin ini program semenarik mungkin supaya nasabah-nasabah kita yang lama yang sudah masuk unit link mau masuk lagi nih yang ini di zaman corona kayak gini ya kan. Nah, jadi zaman corona ini kita bilang ini PCB membawa berkah karena pertama saya ngomongnya sama nasabah yang lama ya, saya ngomongnya sama sih nasabah lama nasabah baru tetap juga saya bilang kok Cika punya program pasti untung pasti untung, Koko masuk ini pasti untung. Kenapa? Pertama, programnya hanya 5 tahun, tidak ada asuransi apapun itu yang menggaransi Koko cuma store 5 tahun selesai, tidak ada. Pertama. Kedua, Koko di cover sampai usia 88. Ketiga, tidak ada namanya biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya maintenance, biaya administrasi, tidak ada sama sekali. Keempat, dia mau apapun yang terjadi di hidup kita, mau sebelum 88 terjadi resiko, apapun itu pasti cair. Kalaupun kita umur panjang sampai 88, cair juga. Dan kalau Koko merasa program ini tidak penting, setelah 20 tahun, Koko bisa kembali modal 100% yang 5 tahun Koko store. Dan bagusnya lagi kalau Koko store per tahun, dia gratis 1 bulan. Tidak ada asuransi yang seperti ini. Saya bilang, Koko bisa lihat dimanapun, ini tradisional ya, tapi nggak ada yang seperti ini kok. Jadi dia pasti otomatis bilang, oh asuransinya seperti apa? Nah, jadi saya bilang, uniknya asuransi ini kok, program ini, kenapa Cika bilang pasti untung, auto cuan, karena Koko cuma store 5 tahun, contoh misalnya saya bilang, usia saya langsung udah setting tuh kok di kepala, udah sama Darman udah hitungkan duluan orang dengan usia yang sama dengan dia itu harus bayar berapa. Jadi Cika biasa ngomongnya lisan aja. Koko cuma store 5 tahun total misalnya 600 juta. Tapi kalau terjadi resiko fix, Koko tanda tangan 2M sudah pasti di tangan. Maksudnya 2M pasti di tangan apa? Ya udah, apapun yang terjadi setelah Koko tanda tangan, mau itu tutup usia ataupun umur panjang sampai 88, pasti 2M-nya cair. Di mana ada asuransi yang menggaransi biar kita hidup dia cair pertanggungan. Tidak ada, saya bilang kayak gitu. Makanya kenapa program ini kok terbatas. Saya bilang ada kuotanya. Belum tentu tahun depan program ini masih ada. Kenapa? Karena Prudential menggaransi uangnya kita. Prudential menggaransi pertanggungannya kita ataupun nilai tunainya kita dia garansi. Anggaplah di usia 65 tahun Koko rasa Koko butuh uang dan Koko merasa bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Koko, ya Koko bisa cairkan at least 60% dari uang pertanggungan. Jadi sebenarnya tidak ada rugi Koko masuk program ini. Karena kebanyakan nasabah kenapa bisa lapse kok? Karena dia merasa bahwa dia selalu menabung itu jangka panjang, tidak pernah sakit, tapi terus menyetor. Nah itu biasa kendala nasabah itu kebanyakan banyak yang di 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun pasti lapse. Gitu. Karena dia merasa bahwa dia nggak di saat usia seperti itu, dia sudah tidak mampu bayar, atau dia sudah bosan bayar, dan dia tidak pernah sakit-sakit. Ya kan? Sedangkan ini, justru kita merasa kita untung kalau kita tidak sakit. Karena apapun yang terjadi, pokoknya mau sakit, mau tidak, itu uang pasti di tangan. Gitu. Jadi, Cika biasa bilang program ini untung karena tidak hanya sakit dia cair, kita hidup pun dia cair. Bahkan kecelakaan dikali 3, saya bilang kayak gitu. Dan program sekarang kan ada cashback lagi 2 bulan untuk kalau masuk periode sekarang gitu. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu, biasa langsung nasabah bilang, oh iya kok. Dan dulu-dulu kan asuransi dulu ya jiwa tok gitu kan, sakit kritis. So ini langsung dalam satu polis dia langsung mengcover semuanya. Saya ngomong kayak gitu. Dan kalau saya bilang kenapa programnya pasti untung, saya tidak membandingkan program ini dengan usahanya Koko, tidak ada satupun program di luar sana yang lebih untung daripada Koko buka usaha apapun itu pasti namanya kita bisnis pasti lebih cuan. Tapi yang Cika bicara di sini adalah dana darurat, uang emergensi yang dimana jika lo terjadi resiko sama kita tidak perlu kasih keluar dari bisnis kita, dari uang usaha kita, dari modalnya kita, tetapi ada uang emergensi yang memang kita sudah sediakan
dari sekarang, dan itu hanya dengan menabung 5 tahun. Saya bilang gitu, karena biasanya orang kalau menabung 5 tahun biasanya dia berpikir ya udah nggak apa-apa, biar 10 juta satu bulan kan toh cuma 5 tahun gitu. Dan biasanya orang sudah prediksi, saya bilang orang itu prediksi kok 5 tahun itu punya kemampuan bayar sampai di mana itu orang pasti tahu kalau cuma 5 tahun. Keren, gitu. keren. Dan puji Tuhan dari situ ya mereka langsung tertarik gitu. Maksudnya jadi biasa kalau saya ambilkan ya langsung saya ambilkan langsung satu keluarga. Kayak anak-anak kayak kemarin closing barusan langsung anak-anak saya bikinin 3M. Satu anak dia ada 4 anak. Jadi satu anak 3M itu udah 87 juta satu bulan. Koko kali aja 3. Ya kan? Terus ada yang ambil 2M, itu satu anak 4 juta. Kali 4 anak sudah 200 juta kok apinya. Kayak gitu. Jadi mereka tanpa mereka sadari kan kalau kesehatan ya udah mahal nih Cika 3 juta per bulan, anak-anak kan 1 juta aja, tapi karena kita bicara uang tunai, kita bicara uang besar, ya dia rela lah untuk bayarin anak-anaknya dia cuma 5 tahun, setelah itu selesai. Nggak ada lagi. Jadi begitu Koko kasih polis ini sama anak-anak, itu anak-anak udah nggak bayar lagi. Pokoknya ini polis saya udah kasih kamu, terserah kamu apain, pokoknya udah selesai aja. Udah, that's it, selesai. Keren gitu. idenya. Cika, ini udah hampir jam 9, beberapa pertanyaan terakhir lah dari gua. Awal waktu lu join sama Darman, ada momentum apa yang menyatakan bahwa ini adalah bisnis lu, Cika? Apa Koko? Bagaimana? Waktu pertama kali masuk jadi pruden. Kapan lu sadar bahwa ini memang kerjaan lu yang lu suka selama ini, yang lu cari bisnisnya? Sejak kapan? Sejak pertama kali langsung saya dapat 30 juta per bulan itu kok, dan saya berangkat ke Monaco dan Milan. Sejak saat itu berarti kan terbukti. Iya, terbukti yang leader kita bicara bahwa semua bisa diukur dengan angka, betul. Begitu Cika sama Darman dapat di bulan 9 itu 790 juta api, itu langsung DP rumah kok. Terus dapat juga komisinya ternyata 20 jutaan lebih. Plus lagi dapat tiket, karena dapat bonansa, jadi dapat tiket 2 Milan, 2 Monaco. Jadi itu semua di tahun yang sama, semuanya tercapai. Mimpi kita, kata-kata leader kita, semuanya tercapai. Jadi dari situ kita bilang kenapa harus melihat lagi potensi yang lain, sedangkan ini memang betul-betul tidak sampai 1 tahun kok, kita masuk bulan 4, bulan 9 udah achieve. Jadi berarti kan cuma 5 bulan, ya kan? Itu sudah bisa mengalahkan 10 tahunnya Darman di farmasi. Nah, apalagi yang kita harus lihat? Gitu, apalagi yang harus kita tunggu pembuktian apalagi gitu kan? Oke, gitu. Keren ya. Nah, Cika, menurut lu ada nggak tips yang bisa lu bagiin buat agent-agent agar berprestasi di Pruden untuk 3 bulan ini khususnya? Tips? Tips-tipsnya apa ya? Kalau tipsnya sih sebenarnya balik lagi ke Cika sih. Cika orangnya sama Darman itu pokoknya tidak mau muluk-muluk. Pokoknya intinya setiap pagi tuh bangun pagi, list nama, berdoa dulu, terus list nama. Kita mau kemana-mana aja, kalau memang hari ini kita ngeblank, pokoknya mandi aja, setelah mandi, pokoknya jam 9, jam 10, paling lambat itu keluar rumah, cari toko yang gede, yang nggak ada orang dalam, yang nggak ada pembelinya, kurang, terus masuk canvassing. Itu aja sih, Cika nggak muluk-muluk. Paling biasa kadang Cika ngomong juga sama Darman, kira-kira impian kita tahun ini apa ya, gitu. Jadi teman-teman yang dalam waktu 3 bulan ini tinggal sedikit lagi, dan COVID kan sudah mulai mulai orang lupakan lah ya, maksudnya udah mulai new normal kayak gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa harus stay at home menurut Cika. Yang penting ikut Protokol. Ngikut protokol ya, ngikut protokol, pakai masker, terus cuci tangan kan. Setiap kita ke toko-toko orang kan di depan toko itu sudah disediakan tuh tempat cuci tangan, ya sudah cuci tangan ya masuklah. Jadi nggak ada alasan bahwa kita harus malas atau stay at home, kerja dari rumah, karena pekerjaan kita yang saat ini itu memang tidak bisa dari rumah menurut Cika ya, kecuali teman-teman kuat follow up lewat telepon atau kuat follow up lewat Zoom. Cika ada sih beberapa nasabah yang closing 400 juta, 400 juta api itu dari telepon, tapi itu kan karena sudah nasabah dari tahun 2015 kok, gitu kan. Apapun yang dia minta kan kita sediakan gitu selama 5 tahun itu. Jadi ya apapun yang Cika sama Darman ngomong di telepon ya mungkin dia iya aja gitu kan, karena sudah lama. Tapi kalau kita bilang kita butuh
prospekan baru, kita butuh energi baru, ya kita harus keluar rumah gitu. Karena dari keluar rumah itu kita bisa mendapatkan inspirasi baru lagi. Kalau kita dalam rumah terus pasti terkungkung kok. Dan Cika, pokoknya intinya itu harus rajin, kerja cerdas, pokoknya jangan ada alasan tidak keluar rumah untuk prospek. Menurut Cika sih begitu, karena hasil itu ditentukan dari kerja keras kita. Itulah yang selalu Cika bilang. Karena selalu kalau orang bilang, kok saya prospek nggak pernah closing ya, itu pasti ada yang salah kok. Pasti Salahnya ada yang salah. menurut lu? Cara prospeknya kali, atau mungkin dia datang ke nasabah yang kayak, oh ya oke, saya udah punya asuransi, oh ya udah kalau gitu saya permisi ya, misalnya. Oke, selesai. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Atau datang bilang, bosnya ada nih di toko, oh nggak ada, syukur, ya udah dia pulang hatinya gembira karena nggak ketemu bosnya. Ya kan? Sedangkan kalau Cika sama Darman itu kalau hari ini nggak ketemu, tanya deh Darman. Biasanya kayak, aduh kenapa ya nggak ketemu hari ini ya? Pokoknya besok harus ketemu ya Darman ya. Darman bilang, iya, pokoknya besok kita harus bikin janji, kita harus ketemu. Kalau jam 1 dia nggak ada, kita datang jam 10 Cika. Jam 10 dia belum ada, kita datang lagi jam 4. Pokoknya kita harus datang di setiap momen jamnya itu. Dia ada di toko itu jam berapa gitu. Kayak gitu-gitu kok. Jadi, karena ada satu agent yang dia ngomong, aduh kok saya dibandingkan ya sama asuransi lain apa segala macam. Kayaknya susah deh, asuransi Allianz lebih murah, Great Eastern lebih murah UP-nya dibanding kita dan segala macam. Saya bilang, puji Tuhan, kenapa Cika sama Darman sangat jarang dibandingkan dengan asuransi lain. Memang sih pasti ada, cuma sangat jarang. Kenapa? Karena pertama, Darman itu kalau prospek orang tidak pernah juga membandingkan asuransi kita dengan orang lain. Itu pertama. Tidak pernah. Setiap asuransi pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi Cika selalu sama Darman selalu ngomong bahwa kalau di Allianz nggak ada Cika sama Darman kok. Itu bedanya. Luar biasa ya. Luar Gitu. biasa. Nggak ada Cika sama Darman. Jadi, bukan hanya sekedar murah kok, kita tidak bicara murah gitu, karena Koko aja bisa beli Hermes ya kan, Koko bisa beli BMW, maksudnya kebutuhan kita itu kita mau yang mahal gitu, masa untuk diri kita mau yang murah, itu sangat nggak masuk akal. Yang kedua adalah kita tidak hanya bicara premi, tapi kita bicara tanggung jawab satu perusahaan itu bisa nggak bayarin kita nggak bicara kejelekannya dia, tapi di saat klaim dia bayar gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi perusahaan itu kan ujung apa sih namanya, kayak perusahaan asuransi itu kan memang kiblatnya prudent gitu. Gitu sih saya biasa ngomongnya. Jadi begitulah kok. Thank you Cika. Pertanyaan terakhir dari seseorang yang datang. Income 30 juta per bulan, 2019, 3M per tahun. Benar ya? Ya, siapa nih kok? Lu. Saya. Iya, 3M per tahun. 2016? 2019. Oh, 2019. Iya. Betul. Benar ya? Pertanyaan gua terakhir adalah, apa sih yang lu mau cari lagi di industri ini, Cika? Karena menurut gua seorang anak muda, tahun kelahiran 84, sama tahun 90 dapat 3M per tahun, menurut gua ya cukup luar biasa. Apa yang ingin lu cari lagi, Cika, untuk di Prudent? Banyak sih kok, makanya biasa kadang kalau orang tanya, Cika maunya apa, Darman maunya apa, banyak sekali kok. Karena apa? Cika selalu berpikir hidup itu satu kali kok, hanya satu kali gitu. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan hidup yang satu kali ini untuk semua apa yang orang punya, kita juga bisa miliki gitu. Orang syarat belakang, Man. Biar gue foto si Darman sekali lagi, Man, kayak gitu, Man. Man. Sini, Man, sini, Man. Mana si Darman? Man. Astaga. Mana si Darman? Sini mana, Man? Darman. Nah. Bentar. Kok malu, Man. Itu manusia reses tiap jam 9 pagi tiap kali nelfon gua dia. Jadi tuh di foto. Apa yang lu cari? Lu belum selesai gara-gara si manusia Darman. Apa yang kalian cari, Cika? Manusia Darman. Banyak kok. Yang saya cari itu pasti apa sih namanya, saya maunya itu nanti di saat umur 40 tahun itu saya udah tidak bersusah-susah lagi canvassing kok. Saya maunya itu uang udah bekerja buat kita, maksudnya pasif income lah gitu kan. Karena biasanya kan kalau kita ngomong sama nasabah-nasabah kan mereka suka ngomongnya itu dulu ya, Koko itu
berawal dari susah dulu ya Koko itu begini. Jadi sekarang kita kayak kepengen gitu, saya mau nanti di usia dia juga saya mau seperti dia gitu. Tapi mungkin kendaraannya yang berbeda, dia mungkin di usaha dia tapi saya di Prudential gitu. Karena memang Cika itu tipikal gitu kok. Kalau misalnya Cika udah dapat nih misalnya pulpen pilot nih hari ini. Besok nggak mau lagi pulpen pilot kok, maunya misalnya high tech, nah kan zaman high tech dulu gitu kan. Sudah punya high tech, maunya Montblanc lagi kok. Nanti kalau Montblanc nggak tahu maunya apa lagi gitu. Jadi jika tuh begitu orangnya, sama Darman juga gitu. Kalau dia sudah punya mungkin hari ini punya apa gitu, baju merek apa gitu. Nanti besok harus punya yang lain lagi, naik level terus kok. Nah itulah yang saya harapkan di kendaraan Cika sama Darman yang di Prudential ini bisa membawa kita ke impian-impian kita yang kecil itu gitu. Apalagi kan sebentar lagi mau punya anak gitu. Jadi otomatis pasti pikirannya dan semuanya itu pasti terpusat sama si baby dulu kan, sebulan 2 bulan gitu. Jadi sebelum itu terjadi ya kita harus kerja keras dulu kok, karena biar bagaimana kan semuanya buat anak-anak gitu. Maunya intinya di usia 40 itu maunya sudah kebebasan finansial lah, maunya seperti itu. Jadi kerja keras dulu dari sekarang, gitu sih. Itu yang saya harapkan dari Prudential, karena percepatan income-nya itu sangat luar biasa. Luar biasa, Cika. Luar biasa, Darman. Darman, gua hari ini gua ngomong luar biasa. Bini lu luar biasa, Darman. Darman cuma numpang flyer dia. Cuma numpang flyer sama di terakhir doang dia. Maaf ya, maaf Koko Harrison. Nggak apa-apa, thank you Darman, thank you Cika. Hari ini teman sepeda saya ini kecelakaan gitu loh, tiba-tiba diminta tolongin buat ngurusin asuransi gitu loh. Terus yang teman saya bilang, tapi dia asuransi Manulife, nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa lah, ya kan? Kan teman gitu. Tetap ada udang di balik bakwan ya. Iyalah. Tetap ada udang di balik bakwan. Thank you Darman, thank you Cika ya. Thank you banget. Thank you banget telah sharing dan merasa kalian luar biasa. Ini keturunan Sung Gokong langsung. Kok Cika bicara nggak ada titik koma ya? Nggak apa-apa, itu seru Cika. Gue mungkin tadi ngomong ya cuma 100, lu ngomong 10.000 Cika. Terima kasih dan Darman. Itu Acong. Halo Cong, gue pikir lu nggak ada Cong. Suara lu nggak ada dari tadi. Iya nggak ada. Keluar baru gue nongol. Thank you Cika, thank you Darman. Mau dengar ini kayak Lenong Bocah. Oh iya, Lenong Bocah. Anak Betawi. Thank you teman-teman. Saya thank you sama Cika sama Darman yuk. Pasangan ini sangat luar biasa ya. Luar biasa.